guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu. Ini spesial. Enggak sih, biasa aja. Enggak spesial ini. Saya kedatangan teman satu LGBT team. Iya, LGBT team. Mampus. Enggak, kita kedatangan manusia-manusia kreatif langsung dari negeri hujan. Enggak, beda-beda. Beda-beda. Iya aja udah. Oh iya. Iya. Nama Gakure. Iya katanya disuruh ya. Negeri hujan. Yang bukan Konoha, bukan Konoha. Bukan. Kalau Konoha hujannya jarang-jarang. Ada saya sorry. Self claim anjing. Klaim dong. Self claim anjing. dong. Mbak Rara kenal? Tahu Mbak Rara? Tahu Rara Alkap, teman Emang Tidar juga. Iya. Teman Emang Tidar juga. informasi. FYI aja. Iya aja. Jadi kita kedatangan tamu langsung dari negeri hujan yang salah satunya adalah Hokage-nya di sana ya. Ya, betul. Hokage-nya Valid tuh. Real. Hokage-nya tuh. Tiba-tiba. Katanya MC kondang. Gelo. Kondangan ya. MC kondang. Lu makan ya, Bro? Bisa itu buat properti anjing. Oh, ini bisa dimakan ini. Bisa. Kita ini properti doang. Ini makanan khas di Cirebon. Cirebon. Apa tuh? Namanya? Nasi daerah. Nasi daerah. Iya, Nasi betul. daerah. Nasi daerah. Nasi daerah. Nasi jamblang. Daerah Jamblang. Oh, Jamblang tuh daerah namanya. Jamblang daerah. Sama daerah juga. Terus Harusnya tadi ngelewatin ke sini. Oh iya. Lewatin ya? Lewatin. Enggak, dari tadi gue fokus ke sini anjing. Iya. Wow. Gue pikir tuh dia lagi mikir nasi segala macam. Udah belum? Belum Jamblang. Nah, Jamblang gitu. Candaan Jakarta jangan bawa sini. Gue enggak tahu. Kita kenalin dulu ada siapa aja nih. Salah satu MC kondang kita yang sudah saya sebutin. Sudah MC di mana-mana. Tapi untuk event besok dia nggak jadi MC. Oh, nggak jadi MC? Nggak jadi MC. Jadi apa tuh? Jadi properti doang. Jadi Hokage. Jadi Hokage. Jadi juri cosplay. Jadi juri cosplay. Gelo. Berarti selain bisa memandu acara, berarti memandu cosplayer muda juga dong. Membimbing. Membimbing. Ya apa aja bisa, servis AC. Nyuci juga bisa. Nyuci bisa. All in. Waduh. Ini nyuci kan? Dicuci. Ikan kok ikan sih? Agak panik itu. Agak panik itu. Ikan, kenapa ikan baju maksudnya? Ya. Kan kalau grooming kan mandiin gak sih? Ya mandiin Kucing di grooming. Oh. Kalau anjing takut. Jago menggrooming. Iya. Kucing. Jangan jadi pitah anjing. Bukan fitnah, emang tujuannya dari awal itu. Aduh, framing. Framing kita banyak dipercaya loh. Iya, banyak. Ini enak nih kayaknya nasi jamblang. Jadi kita ada siapa nih namanya nih? Halo semuanya guys. Nama gue Tidar dari Bogor. Dari Bogor. Alhamdulillah diundang sama Kimochi dan teman-teman dari Gakusen no Matsuri ya. Ya. Itu jadi juri, dipercaya jadi juri kali ini. Oke. Oke lo. Nyoba ilmu. Terakhir datang ke sini jadi MC diajakin berantem. Iya. Jadi diajakin berantem enggak gitu. Iya, betul. Ya kan kemarin diajak berantem sama panitia ya. Iya. Baru pertama kali tuh gue. Enggak, yang diajak berantem panitia belum denger nih ntar ya. Ntar gue belum denger nih. Ntar nih. Baru denger gue. Oke, selanjutnya ada dari Halo guys, gue Kagami Yuto, dipanggilnya Yuto. Hari ini gue dipercaya oleh teman-teman bener Kimochi Management dan Gakusen no Matsuri ya Kusuma Matsuri. untuk membimbing. Kalau ini bener. Ini benar. Ini paling. Cosplayer muda. Iya. Kan berkembang. Lihat tuh, bajunya juga beda. Kaosnya juga beda, kaosnya tuh. WCE. Itu apa tuh? Gitu. WCE. Oh, WCE. Dia Apa jadi tuh, Ces? World Cosplay Summit yang di Nagoya, Jepang. Gila. Puncak tuh. Iya. Tahun kemarin. Perwakilan Indonesia. Perwakilan Indonesia, guys. Gila, gue gak nyangka banget punya temen perwakilan Indonesia. Wow. Baca lu. Anjing. Nah, lu tau kan kenapa kemarin diajakin berantem? Kalau lu nanya siapa yang ngajakin berantem? Gua. Bang Yuto asal dari mana? Bogor.
Sama negeri Ya, hujan juga. kota hujan juga ya. Kota negeri hujan. Bukannya Apa muka lu? bohong. Muka bohong. Bukannya bohong nih. Tapi ini bener, banyak yang kan dia orang Bogor dulu tuh. Gue Jakarta, gue asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Manado. Kenapa kok bisa ini pada nyangka orang Bogor? Dulu itu pas masuk cosplay, main kan ya sama teman-teman, susah deket sama orang Jakarta. Mainnya tuh sama orang Depok, sama orang Bogor. Jadi Mesum soalnya. iya. Iya. Jadi banyak yang bilang gue orang Bogor katanya. Enggak, gue orang Jakarta, guys. Asli Jakarta. Tapi pernah pakai ini kan baju adat Oh Bogor. iya. Baju Iya. adat Bogor kan. Iya. makanya Apa kan. coba emang? Gue bingung tadi. Apa Udah itu? sih kayaknya sih. Udah kasih tahu udah. Udah kasih tahu. Baju adat Bogor. Nah, di sebelahnya ini ada Anomali. Tapi dia ini emang cosplayer lama dia sudah. Oh, Iya, Cosplayer lama dia. cosplayer Performer juga dia. performer juga. Coba tau nggak ikutin CGP? Nanti aja. Nanti aja. Padahal kan dari Anda beliau. Kenalin, nama gua Henry tapi panggil aja Ones. Aku asisten aja, biasa bawain barang gitu. Bawain barang. Kalau suku biasa. Bawain barang. Kalau suku biasa. Bro. Ya. Nah, jadi karena kita mau makan, kalian diam. Malah gitu. Kalian yang nontonin kita mau makan. Itu. Jadi konten mukbang ya. Kalian mukbang. Nggak mau sambil makan nggak apa-apa. Oh, Santai. boleh dimakan ini? Makan, Ya Allah. Ya cobain. Belum pernah kan nasi jamblang? Belum. Belum, baru nyoba empal gentong waktu itu. Iya, malam. Waktu kapan itu? Udah lama, 2022. Oh 2002. Nyamperin cewek yang mana dah waktu itu? Tar dulu nih anjing. Kita lagi nih. Kerja juga anjing. Oh, Kerja juga. Ya kalau nyamperin cewek emang kenapa sih nggak boleh? Nggak punya masalahnya. Ya waktu itu dari dulu. Nggak ada. Berarti tak kerja tuh sekalian kesini sekalian nyari gitu. Iya. Oh karena belum punya. Iya bener. Iya. Iya. Dia itu dia. Iya. Ada yang jomblo nggak? Cirebon, ayo. Banyak. Boleh lah. Banyak. Bisa buat yang cosplayer kalau bisa di bawah umur 20 bisa hubungin ke Jangan anjing. Takut banget. Makan guys ya, makan. Makan. Sambil Cobain, makan. cobain, Nih, cobain. makan bismillahirrahmanirrahim. Alfa jomblo, Alfa. Cewek, dia bilang cewek. Oh, cewek. Cewek, nggak cowok. Kalau yang Bisa cowok kan? Bisa kan jadi cewek, bisa jadi cewek. Bisa jadi cewek. Takut. kalau Bang Tidar sama Bang Yuto cewek nyarinya. Kalau sudah ada enggak kayaknya. Iya, enggak. Apalagi. Mas Detsu berarti. Mantap. Jadi itu konsepnya nasi kucing. Apa gimana? Hampir sama kayak nasi kucing. Nah ini 3 biji guys. 1, 2, 3. Nggak tahu nggak ada kebiasaan unik kalau makan nasi jamblang orang Cirebon. Bisa kelihatan kayak orang Cirebon asli Kenapa nih? atau orang dari luar Cirebon. Kenapa? Kalau orang dari luar Cirebon Apa makan ini nah? Apa? Tuh, Ini ikan asin. ikan asin. Enak dikeringin. Enak. Oh, Oh ini kalau pete enak nih. gua bener. Ada. Oh. Biasanya ada. Biasanya ada. Cuma kayak tadi nggak beli ya. Ah. Nggak beli pete ya? Pete. Nasi kosong. Biasanya ada pete. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya kalau yang dari luar Cirebon makan kayak gini normal kan. Kita pakai lauk satu. Tuh. Oh, makan cobain satu-satu. Kalau orang Cirebon biasanya ini. Ya. Masa harusnya Kayak saya malu jadi orang Cirebon. Enggak. Orang Cirebon yang nonton kayak nggak gitu dah. Kayak nggak gitu dah. iya. Klaim orang Cirebon. Kayak gue nggak gitu dah. Jangan mempermalukan nama Cirebon. Si paling Cirebon. Si paling Tapi Cirebon. emang siap. kalau mau sebenarnya lebih enak 5 jari. Ya muat soalnya kan nggak jadi kan. Di sini Iya, maksudnya. di sini. makan. Maksudnya Cuman makan. karena malas cuci tangan ya. Jadi pakai sendok gitu. 5 jari ya. Iya. 3 jari kadang udah nggak muat tuh. Iya. Susah maksudnya. 3 jari gimana? Iya, makan 3 jari. Guys, lihat ya, bukan gua. Mereka yang bukan Lu gua. yang ngajarin. Kita Pak. tadi request kayak gitu kan. Lu yang ngajarin kan. Iya. Jadi baru diajarin sama Bang Onis guys. Seret anjing. Bikin gimmick sendiri, seret sendiri. Oke. Tapi Mas Sidar, Mas Yuto sama Mas Ones nih. Pertama kali cosplay itu tahun kapan? Terus karakter apa? Dia lu nih. Baru Ya. Gua lagi sibuk. anjing. 2014 pertama kali cosplay. 2014. 2014? Oh, udah 10 tahun lebih berarti ya, Pak? Iya. Iya. 11 tahun. 12 tahun. 12. Shit. Lama juga ya. Udah lulus SMA tuh. Karakter pertama itu Nier, Death Note.
Oh, yang kecil. Ya. Yang Penerusnya ini L. apa? Anak emo. ya, penerusnya. Ini Kan ada Nier sama satu lagi kan Ya, yang Melo. Melo. Nah, itu dari itu pertama kali. Melo Ice. Nggak lucu goceng. Terus kita gak lucu goceng. Jangan gitu, pressure. Pressure, Bray. Ya pertama kali itu 2014 cosplaynya Nier dan itu minjem semua. Udah ngomong ke Mas Roy. Udah ngomong ke Mas Roy. Event. Kita emang buat konten di sini buat event, Pak. Tadi udah ngomong ke Mas Roy-nya. Kata Mas Roy-nya dibolehin. Balik lagi ke Nier nih. Kenapa Nier? Apaan? Kenapa Nier? Kenapa Nier? Karena waktu itu pas mau minjem. Mau minjem. Iya. Itu asli Adanya itu. Adanya itu Nier doang. mau minjemnya itu ke ada teman namanya Kikis minjem wig dan itu baru pertama kali kenal. Bayangin, Di baru Facebook. pertama kali kenal langsung minjem wig. Kurang aja nih orang. Kalbur nih anjing. Jadi nge-add dia itu. Nge-add Kikis, chat, "Bang, makasih bla 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 bla, udah dikonfirm bla bla bla" gitu ya. Itu tuh. Terus lihat dia apa? Jadi Nier pernah juga. Udah gitu, "Bang, boleh minjem wig gak?" Pegangan yang putih aja gitu. Nah itu kayak kemeja sama celana itu ada di rumah gitu. Iya, kalau untuk Nier sih emang kostumnya lebih Simpel. daily ya. Cuman yang selesai itu emang dulu kan belum ngerti apa namanya pendalaman karakternya gitu. Cuman karena nonton animenya dan emang suka juga sama Death Note. Jadi ya setidaknya in karakter gitu. Kalau Saya tahu kita yang sini dulu. kostum pertama yang dipunya apa? Ingat nggak? Dari Code Breaker, Code Breaker. Ryogami. Ryogami mana tuh? Nah, Code Breaker nonton cuma Ryogami yang mana? Yang mencarnya. MC-nya, MC-nya. Apa Raja Wibu? Ryogami Code Breaker yang mana? MC-nya yang Yang hitam emo, Ya. terus tangannya bisa nyala warna biru. api, jurusnya api. Dia pakai sarung tangan. Iya, itu Sebelah doang, kayak kostum, Nube itu. kostum pertama. Kostum pertama. Ya, cuman bikin blazernya doang karena kan dia celananya ditemnya kan. Iya, Gitu. dideketin aja. Mahal anjing. Berapa duit emang? Berapa dong waktu itu? Blazer doang gope. Ini 2000 berapa itu? 2014. Mahal, mahal banget. Mahal. Iya, Cuma gope 12 tapi mahal. bahannya Apa? Bellini. Gelo. Ya nggak jadi mahal dong. Ya karena pengen yang bagus kan. Hmm. Ya, bahan yang bagus apa Bellini ada ya. Bikin nama siapa tuh? Aduh. Ada Mekar Bogor juga. Mekar Bogor juga. Tapi bukan di Mia waktu itu. Belum kenal. Ada. Belum kenal. Ada. Kalau udah kenal minjem. Bener. Action. Bener. Nggak ada bikin gitu. Apa tuh? Telat anjing. Loading dulu lagi ngunyah, Bang. Kalau kesel gua. Kesel gua. Itu pertama kali Gamirai ke Detention. Tapi ujung-ujung nggak jadi cosplayin. Loh, kenapa? Karena dia tidak pede, dia tampan. Sampai sekarang masih ada? Nggak tahu kemana. Udah gue jual. Oh. Gue jual 700.000. Lah, untung lu. Iya. Boleh. Belajar doang. Jadi bisnis. Belajar doang. Ya, itu pertama, kostum pertama dan cosplay pertama. Itu kan berarti awalnya cosplay doang kan? Iya. Cosplay doang. Kok bisa jadi MC? Nekat. Sistem lahaula. Wala gila dia. Iya. Keren tuh. Modal nekat. Temen lu nggak ngerti. Iya. Jadi lu nggak ngerti. Modal nekat ya. Ya udah gitu. Modal nekat kalau MC modal nekat. Oh, modal nekat. MC awal. pertama kali di mana? Di event sendiri. 2015. Jadi dulu bikin event nobat Boruto. Gua datang tuh. Datang ya? Boruto movie. Itu. Ada satu MC teman namanya si Kai atau Randy namanya. Saya ngomong, "Ini gua nge-MC sendiri," katanya. Ya udah mah gua, emang bisa. Ya udah lah aja dah. Gitu. Ya udah jangan apa? Gas aja gitu. Pak itu nonton. Dia datang nonton. Ada lomba juga kan? Tapi waktu itu udah kenal apa belum? Udah tahu. Udah tahu. Udah. Itu makanya gue dibilang orang Bogor. Iya. Ada event nih, nobar. Diajakin gue. Nobar di Bogor. Gue Jakarta, bangsa. Tapi datang sama ada-adanya. Soalnya di Jakarta nggak punya temen. Iya, bener. Sama ada-adanya dia datang.
Lu pas datang ngemaki-maki dia. Atau gimana? Emang aneh sih kayak Siapa yang aneh nih? Lo, dibuka nih ya. kan gue tau lu kan cosplay kan. Iya. Ya ada lah kita ketemu lu makan ada kan Do. Nggak pernah lihat basic lo MC. Kayak tidak nge-MC. Oh ternyata bisa juga dan ternyata lo bayangin waktu itu kalau lu nggak ngambil itu job MC. Lu nggak menawarkan diri, lu nggak menawarkan diri lah. Iya. Nggak bakal MC. Nggak bakal. Tapi pertama ngambil tuh gini aja. Gini. Pegang begini. Minum. Tremor. Dan nggak tahu apa yang mau diomongin. Gitu. Berarti itu modal nekat aja ya? Iya, benar-benar modal nekat. Kan soalnya gue aslinya pemalu. Tai banget nih anjing. Bukan. Aduh nih. Aduh. Injek aja batak palanya. Batak pala. Tapi benar gue aslinya pemalu. Dulu tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Oh gagu. Goblok. Gimana sih? Gimana posisinya? Nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Kayak apa? Ngobrol kayak lihat orang tuh kayak takut gitu. Itu beneran. Itu beneran. Saya dulu kayak gitu. Nggak bohong, Cok. Apa? Pemalu juga. Pas SMA sih udah enggak kalau saya. Lebih ke dari SD sampai SMP. Nah, SMP kelas 3 baru nyoba manggung sama band. Itu tuh kok jadinya ketagihan. Ya bener. Gue juga gitu loh. Tapi saya nggak pernah nervous di atas panggung. Iya. Nervousnya 2 hari sebelumnya. Itu udah gemeteran. Ya. Kan berak. Nah, itu ya. Kalau pen berak sih enggak sih kalau saya. Kalau kita sama Fakih, kalau nervous kan berak jadinya. Itu awalnya gara-gara nekat sih. Berarti orang-orang yang malu kayak Kak Tidar sama Kak, apa aja lu? Geli banget. Telinga gua getek aja. itu buat nimpalin malunya emang harus berani dulu atau kayak gimana? Ini gue nanya serius deh. Coba mungkin apa ya? Pas pertama itu kayak kan sampai kelar kan event. Makin lama tuh kayak kok asik gitu. Sama berarti sama Sisi. Asik Justru seru malah gitu. kalau saya pribadi ya, makin kesini kayak berasa nemu adrenalin. Iya. Seru. Dan emang dasarnya gue pengen menghibur orang. Oh, coba penghibur. Itu dia. Coba penghibur. Ya, jadi buat para wanita yang menghibur bisa mengontak saya. Tujuannya nggak ke situ padahal. Siapa tahu butuh hiburan ya kan. Gitu. Tapi kalau misalkan di saat itu lu nggak nekat nge-MC, mungkin nggak nge-MC sampai sekarang gitu, Bang. Iya. Benar. Enggak bakal berani. Dengan nekat berarti ya. Iya. Coba-coba aja dulu. Coba-coba dan akhirnya tiap kayak event tuh biasanya kan event ketemu teman-teman hahihi doang nggak jelas ya kan. Oh jadi maksud lu selama ini ketemu sama kita orang tuh nggak jelas? Gue belum beres. Event cosplay tuh nggak jelas. Iya. Kena tuh. Maksudnya gini, biasanya datang hahihi sama teman-teman gitu kan, bukan aja gue belum beres ngomong nih anjing. Kayak nggak ada tujuan gitu kan, kayak ini ngapain sih gitu kan tuh. Atau enggak juga lomba biasanya. Nah terus dari mulai situ tuh mungkin 2016 ya, 2016an gue ke event tuh ketemu teman-teman iya, tapi ada beberapa waktu gue diem depan stage ngeliatin cara MC-nya, gimana membawakan acara gitu. Sama lihat-lihat di YouTube juga. Kata MC yang Bang Tidar liatin ganggu banget ya orang apa? Soalnya gue depan muka gini. Anjing lu kalau begitu emang minta dipukul deket banget, kedeketan. Lu mengganggu acara sih itu katanya mengganggu acara aja. Kedeketan. Apa itu? Kayak gitu. Jadi kayak ya belajar otodidak lebih tepatnya sih. Belajarnya tuh otodidak. Karena emang nggak ada kursus, nggak ada apa gitu. Enggak pernah ikut kursus. Cuma Tapi katanya sekarang buka kelas ya. kelas apa? Iya, katanya buka kelas MC ya, katanya ya. Di Bogor katanya itu. Di Bogor buka kelas MC. Studio gede, udah gede katanya. Yang masuk juga udah berapa 50-an ya waktu itu ya? 61. Aminin aja dulu, amin. Amin aja dulu. Katanya udah kerja sama Batavia Dancer juga.
Tiba-tiba. Arthur ya, Arthur ya. Tiba-tiba tapi dengan dancer anjir. Ya, beberapa kali katanya dipanggil ke Holy Wings, MC gitu juga ya. Belum. Sempet ini kan di Dangdut Academy juga kan. Amin. Terakhir yang ini. Apa tuh? Ini belum. Agustus dipanggil KPK dia. Ngapain MC juga? MC di KPK. Iya. Ada penyuluhan. Ya. Penyuluhan. Kemarin juga katanya dipanggil nengok dia. Iya. Aduh, Tapi ada Kayak kalau nggak nengok setruk deh itu. basic. Tapi ada curhatan salah satu MC kondang kita, temen Sarah kan pertama kali Iya. kita datang ke sini kan sama Sarah. Itu sama Sarah. Kita kan bahasa sering ngejek Sarah karena Sarah sering jadi MC di event kita kan sering ya aman lah MC-nya MC kondang karena teman sendiri juga. Sarah tuh bilang pertama kali aku nge-MC tuh digendong sama orang. diginiin. Carry. Digendong. Iya, Dia jadi digendong gue di depan. kemarin. Digendong di depan kan buah Hancock tuh. Jadi digendongin sama dia. Gue Sanji kan. Damn. Damn. Bangetan lu ya. Dia Sarah bilang ngomong. pertama kali aku nge-MC di berbagai acara dari acara yang acara formal sampai acara cosplay yang bener-bener aku ngerasa digendong nggak harus banyak sendiri gitu tuh. Itu tuh Sarah bilang kayak gitu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Berarti ada manfaatnya gitu. Alhamdulillah. Hasil groomingannya bagus. Soalnya kita juga ngerasa pas terakhir Bang Tidak datang ke sini nge-MC tuh panggung tuh lepas gitu tuh. Panggung tuh nggak ada yang nahan. Anjing. Gak diartikan secara kayak gitu dong bangsa. Gak semua harus diartikan secara harfiah gitu. Nanti biar lucu aja. Biar lucu aja. Dari Kimochi itu udah bikin event dari 2015. Kalau kayak gua Jetsu ngerasa nih panggung nih bener-bener yang sebebas gitu tuh pas mana sama Bang Tidar. Alhamdulillah. MC sama Tara itu Kemarin saya sama Usko nge-MC lepas tuh. lepas banget. Anda lepas, kita yang deg-degan. Gitu tuh. Ini Anda mulutnya kagak bisa tahan anjing kalau di atas panggung, sumpah. Anda MC ya bener. Anda lepas kita yang deg-degan. Anjing drama nggak ya gitu. Kalau dia lepasnya lepas bawa acara bangsat beda. Konteks lepasnya sama, tujuannya berbeda. Ada yang mau dilepas nih? Tuh, emang susah ya. Lama banget. Iya. Nanya, gua nanya. Raja grooming Indonesia ini memang berbahaya ini. Punya pet shop. Masih area project, kalau gini aja yang dimakan dulu. Oh. Ya, ini masih area project loh ya, masih area progress, jadi mohon maaf kita di area luar. Oh. Saya minta tolong nih. Ya udah boleh deh. Boleh Pak. Oke. Ya. Yo sama-sama. Nah, itu udah pindah tepat. Wah. Nah. Tadi sampai mana ya kita? Tidak pertama cosplay ya kan. Oh iya. Kalau nggak MC udah nggak bakalan. MC, mungkin sekarang nggak MC lagi. Kalau MC mungkin sekarang nggak di sini. I see Sarah. Oh iya Sarah. Yang gendong Sarah katanya kan. Ya alhamdulillah bisa bermanfaat lah, bisa membuat bebannya menjadi lebih ringan gitu saatnya MC gitu. Nah ini bener nih kata-kata gue nih. Gitu ya alhamdulillah. Panik. Nama juga panik. Nama juga panik. Ya gitulah alhamdulillah ya, dan alhamdulillah juga udah dipercaya sama teman-teman dari Kimochi ini kan udah 2 kali. Ya sebenarnya kita nggak percaya banget ya. Nggak sampai segitunya sebenarnya sih. Kalau tiba-tiba minjem motor nggak bisa gua asli. Nggak usah percaya itu gua. Mau minjem kostum juga gue nggak punya bang. Iya lagi ya. Ya udahlah nggak apa-apa dah. Gak bisa Udah. pasrah gitu aja. Udah. Udah. Gimana ya? Ya udahlah pokoknya gitu. Nah, oke sekarang kita geser ke Bang Yuto nih. Bang? Ya. Lu nyari apa bang? Matiin rokok. Harga diri. Aduh. Sebagai perwakilan Indonesia, WCS. World Cosplay Summit 2025. Gelo kelas. Gila. Best. Kelas. Ini udah bajunya udah WCS nih. WCS banget. Topinya. Oh iya. Gelo. Pokoknya semua yang bukunya gue bawa kemari. Itu sempaknya dari WCS. Di depan sini nih. Oh, di belakang dari komen Smackdown. Oke nih Bang Yuto. Sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan tuh jawabnya. Iya dong. Dikit lagi. Bisa lah. Asyadu. Udah keberapa kali? Gue nggak tahu 20 sekian tahun nih. Dikitin mulu.
Awal Bang Yuto Ke cosplay tahun berapa? Gua cosplay awalnya 2012 akhir, 2013 lah misalnya. Oh, lebih lama ya. Lebih lama. Sepuh dia. Justru gua ketemu sama dia. Gua ketemu sama dia belum cosplay. Iya benar. Ini ngomong lagi gak nih? Iya, ngomongin lagi. Karena belum pada tahu. Jadi 2014 tuh. ini awalnya gua baru kenal Tidar malah jatuhnya. Belum Jadi- kenal. Awalnya kenal, abis itu menjadi kenal kan. Iya benar. Jadi gue, wah ini anak yang kemarin nih anjing nih. udah ada katanya emang Nanti- berarti nyebelin ya. Iya. Nanti gua kasih Validasi fotonya. anjing. Nanti gua kasih fotonya ada. Ada fotonya. Awal cosplay itu 2013. Itu jadi Persona 4. Namanya Hanamura Yosuke kalau tahu lah. Cuman itu sebenarnya nggak begitu berkesan. Justru cosplay kedua gua yang berkesan. L Death Note. Oh, Elden Ring. Oh, yang punya penyakit punggung itu. Ya, yang ini mulu. Nah, kenapa menarik buat gua? Karena itu momen gua ketemu dia pertama kali. Dianya jadi Niat. jadi niat. Enggak, dia belum NPC. jadi cosplayer. Dia jadi Masih pengunjung biasa pengunjung yang biasa. ngerasain cosplayer. Resein cosplay. Iya. Oh jadi lo maksud lo pengunjung itu rese? Iya. Gitu? Enggak, guys. Jauh jadi gini perwakilan Indonesia. Ternyata sombong ya. Tanpa Gila. kalian para pengunjung kami bukan apa-apa gitu. Makanya besok datang ke Gakuen no Matsuri. Anjing. Ini dia. Emang emang uploadnya hari ini. Makasih. Keren banget. Bisa ya? Bisa ya? Emang uploadnya hari ini. Masa gue cari dulu nih. Waktu itu lagi mana? Event Depok ya, Dar? Ya DTC. Sudah gak kerjanya marketing emang. Di DTC waktu itu lagi ada event cosplay, gue lagi gembor-gembornya kalau ada event di mana gue dateng itu. Jadi sampai Depok pun gue datang berdua sama adek gue, cowok. Gue cosplay L, dia cosplay Light. Cuma itu karena nggak begitu rame, jadi gue nggak lama lah di sana. Udah cosplay, udahlah balik nih, udah nggak enjoy ini, udah nggak fun. Nah, pas gue mau pulang, gue keluar mall, terus gue mau ke arah parkiran, lewatin ruko-ruko nih, jalan ya kan. Ya Allah. Ada. Ya Pas gue lagi jalan, tiba-tiba di ujung deket pintu parkiran ada segerombolan orang nongkrong. Yang gue nggak mikir ini tuh orang yang menikmati event Jepangan lah katakanlah. Oh ini anak nongkrong biasa nih. 2013 kan cosplay masih 14, gimana ya? 14. 14 ya? Oh ya 14. 14. 14 kan cosplay masih gimana ya? Gue mikir Masih mahal tuh. iya, Masih mahal dan tuh. mikirnya juga masih aneh nih gitu kan ya. Iya. Nih pasti nggak jelas nih. Gue bilang sama adek gue. Stigma masyarakatnya masih aneh ke Yeah. cosplayer pas gitu. Gue sampai bilang sama adek gue nih. Itu orang so asik, dia bilang aja nih sama gue, bang cosplayer Naruto ya, gue pukul. Iya, barbar. Dia abis sama parah gua. banget. Dia bilang, bang cosplayer Naruto gue abisin. Nah, masalah kan tuh ada banyak tuh, gue pasti mati nih. Kalah juga ya. Kalah. Berani tapi kalah. Yang penting nih, Yang nyali penting dulu ya kan. nyali dulu, oke. Lu lari, kalau gue digebukin, gue dipukul, lu lari yang jauh. Oke, jalan nih, makin mendekat, tiba-tiba ada satu sosok. Gue pakai jaket hijau anjing, pakai jaket hijau, berdiri, cengengesan nyamperin gue. Dia aja udah ya. Iya, nyamperin aja. Gue udah hold my death note. Gue udah gini. Bang, cosplay L ya? Wah, gue suka banget nih. Foto bareng dong. Gini. Ini foto gini. Anak anjing ini. Foto ini. Ada. Sumpah. Ada foto gini. Iya, gue nih kayak ntar gue mau Ntar gua cosplay kasih. ini nih. Wah, nih gue Ntar suka gua banget sama kasih. Death Note segala macem. Itu gue nyampe parkiran, anjing wibu tolol. Udah sehujan duluan. Ini orang anjing nggak kalau ketemu normis cosplay Naruto ya pukul, kalau ketemu orang yang tahu wah bibu lu anjing. Ini orang nih. Sama aja. Soalnya gue adrenalin gue udah mau berantem waktu itu kan. Wah ribut. Terus ya anjing kagak jadi. Nggak jadi berantem jadinya. Tahun berikutnya kenal. Gagal. Baru Tahun berikutnya diajak segala macem. Kenal. Tapi pas pertama itu kan belum kenal ya Bang Tidar nih. Pas Bang Tidar tiba-tiba ngomong ke lu, "Bang, cosplay L ya? Gue suka banget nih, gue nonton animenya, foto dong." Nah. Ada perasaan senang enggak di hati lu? Wah, yang gue cosplay ada yang tahu nih. Ya kalau senang sih iya. Maksudnya kalau LD Mas gue kebetulan cosplay yang gue peranin itu cukup terkenal juga kan. Pada saat itu Pada ya, iya. nggak tahu sih LD datanya kan. Cuman kan di saat itu stigma masyarakat umum tuh ke kita yang nonton anime, ke Ya. ibu cosplay itu kan masih apa sih nonton kartun Betul. gitu kan. Jadi kalau dibilang seneng, sebenarnya seneng. Tapi pada saat itu gue nggak ada seneng-senengnya. Gue bener-bener mau gue pukul. Sampai dia ngomong gitu, anjing. bajingan ini anak. Ini kalau bener gue jenggut kayak gini. Sebel banget gue. Kesel bener. Tapi ya dari situ akhirnya baru tidak jadi kenal aja deket. Tapi lucunya itu gue bahkan belum tahu nama dia sampai kita project Sasuke Narutoan ya yang Enggak itu udah. Oh udah itu ya. udah. Iya, di situ baru gue tahu nama lu Tidar.
2016, Cok. Iya. Iya, 2016. 2 tahun gue kenal sama lu, gue bertahun sama lu 2 tahun kemudian. Jadi selama 2 tahun manggil apa itu? Ya, oh ini temen gue. Gitu aja udah. Iya, bener. Sampai ada nyebut nama tuh. Iya benar. Lu kalau lagi mau manggil dia gimana? Iya, Cok. Coy, Bray. Iya gitu. Memang cowok tuh teman A. Teman cowok tuh bertemannya kayak gitu ya. Gak penting nama. Gak penting. Tapi nggak manggilnya bro kan? Enggak. Dia, Bahaya, bro. dia itu dia. Yang penting, Gua lah. yang penting hidup gak gigit udah. Iya. Yang penting hidup gak gigit dan gak homo. Baru gue tau, oh namanya Tidar, oh Tidar. Kenal lagi. Gua kenal lagi nih Mas ini. Tuh tolol banget. Kayak gitu. Tolol banget. Pas itu anjing gue pernah foto sama lu anjing. Iya, Mana ini anjing iya gitu. aneh Lu banget. baru keinget tuh, oh ini si Wibu yang kemarin itu anjing. Itu, ya, oh dia. Nah itu makanya pas gue liat dia MC, oh nge-MC. Wah, ini akan jadi sesuatu. Wibu gitu nge-MC ya. itu kan. Iya, Wibu nge-MC ini. Tapi kalau misalkan debut jadi jurinya itu pas kapan? Waduh, debut jadi juri itu waktu itu bantu temen gua, enggak. Cloud 16 itu tuh temen gua, dia itu alumni SMA 42 di Halim, Jakarta, daerah sana lah. Dia lagi ada event, terus minta juri, mau gue perlu juri nih katanya gitu kan ya. Terus dia ngomong sama gua. Waktu itu gua belum apa-apa sih menurut gua ya waktu itu ya. Gue mau butuh juri nih, lu mau jadi cosplay juri nggak? Dan waktu itu gue nggak serta merta gue bilang ya udah ayo. Gue cuman bilang, dan selalu gue bilang gituin, cari dulu yang lain, yang lebih punya apa kredibilitas buat juri. Jangan ke gue dulu. Kalau lu nggak punya siapa-siapa lagi, baru ke gue. Meskipun pada akhirnya gue yang kesana, dan gue yakin pada saat itu dia nggak nyari lagi. Emang gue Dia nggak nyari lagi. Malas ya, lebih ke- Emang nggak mau. Nggak lebih ke kurang nih budgetnya. Lebih ke situ sebenarnya sih. Lebih ke situ. Ya itu awalnya gitu, gue ngebantu temen gue buat ngejuri di event SMA dia. Kayak gitu. Kenapa milih cosplay? Karena gue wibu. Cosplay itu evolusi terakhir wibu paling mentok itu War Greymon. Mega. Iya, War Greymon itu. Mega Evolution aja dia. War Greymon ini. Kan lo kan nonton. Puncak tertinggi dari Iya. Cunibyo ya. Ya, benar. Jadi kalau cosplay itu War Greymonnya, kalau CS jadi Omnimonnya. Ya karena berdua. Ya dan karena gue suka bisa nggak usah naruh sampah di Lu cosplay. duluan anjing. Kenapa sih? Jadi orang Kesel banget gua. ya kayak gitu. Dan apa ya? Ya awal kan dari nonton ya kan, nonton apa anime, baca komik. Kan gue juga gambar juga kan apa segala macem. Lama-lama suka akhirnya coba gue peranin deh. Kayak seru nih, ya udah akhirnya gue cosplay. Makanya gue bisa bilang cosplay itu kalau lu nggak wibu harusnya, tapi kayaknya udah bergeser sih. Ya. Menurut gua kalau lu nggak wibu, lu nggak mungkin cosplay. Harusnya begitu. Iya. Dulu ya. Tapi mungkin karena sekarang lihat cosplay pada tenar-tenar semua adalah Di FOMO. akhirnya Kita pernah ini lebih ke si Eko sama si Alba pernah apa ya? Survei, interview anak-anak cosplay di event, dan 80% anak yang cosplay ini dia nggak tahu karakternya. karena nggak tahu karakternya. ya itu suatu hal yang gue juga cukup kaget sih. Gue pikir nggak akan sampai sana. Iya benar. Itu sampai 80% loh. Nah, Di zaman di 2010-an itu kan kita yang wibu tuh yang punya teman-teman cosplay tuh lebih ke lu kalau mau cosplay entah itu karakter game, entah karakter anime, at least lu tahu animenya, at least lu main gamenya biar tahu pendalaman karakter. Sekarang tuh enggak. Kalau kita sampai sekarang masih gitu. masih begitu. Ya kan kalau lu kan karena kita maksudnya wibu tua ya, dari sudah tahu itu tuh kayak peraturan tidak tertulis bagi para cosplayer. Nah, sekarang kan lebih kayak yang FOMO gitu, asal ikut-ikutan. Dan lagi bentuk lu, gua suka banget nih sama karakternya nih. Gua pengen jadi dia. Itu kan awal harusnya cosplay kayak gitu kan. Cuman kedepannya ya itu yang tadi 80% tadi data itu kan berarti kan. Nah, data 80% ternyata enggak. Salah enggak sih sebenarnya? Kalau dibawanya ke Heaven sebenarnya itu enggak salah. Iya, nggak salah. Bebas-bebas aja. Cuman kalau ranahnya udah cukup karir profesional, sebaiknya sih jangan kalau menurut gua. Apalagi Ya. buat lomba. Iya. Terutama Karena itu buat lomba. ngaruh ke beberapa penilaian lah Aspek ya. ya. Ini teman saya nih. Dia sangat mendalami salah satu karakter di series Naruto. Darui. Sampai Tahu. sekarang makanya dia. Oh, iya? Kayak gini. Enggak bohong. Gua Iya, enggak bohong. nah, jadi Cepet banget. kalau gua pernah mencoba cosplay cuman sadar diri aja. Oh. Di saat itu kan pas awal-awal masuk ke Kimochi kan komunitas tuh gua masih SMA. Gak ngerti makeup segala macam, apalagi gue cowok kan. Terus nyoba 1-2 kali cosplay kayak gue nggak cocok. Nggak di sini deh kayaknya. Nggak di cosplay, cuman Tapi dia pernah sempat cosplay yang emang in karakter banget. Oh Apa iya. tuh? Dia jadi Virgo.
Jadi enggak anjing, enggak anjing. Dia full haki. Full haki dia. Sampai sekarang saking Virgo, Saking Full haki anjing. karakternya full haki sampai sekarang. Kuat banget berarti ini. Kuat banget. Coba dah. Coba tunjuk aja tuh. Busosokku anjing. Dia 1 minggu nggak mau dipanggil Batak, mau dipanggil Virgo. Nggak enak dia udah kayak, sundut Anda. Batak begini. Pas Virgo. Iya. di sini ada hamburger ini. Sendok nempel. Virgo itu kan kalau dia kaki orang di sini. Kita habis diinjak. Habis diinjak sama orang. Gue ngerasa kayak, gue suka sama dunia ini tapi cosplay itu bukan gue. Nah, iya. Cosplay Jadi bukan di belakang gue. layar. Enggak apa-apa, Iya. enggak masalah juga. Sama sih saya juga kan dulu pas awal-awal bikin Kimochi kan sempat cosplay juga, crafting juga apa kayak gitu. Dan apa ya? Saya tipikal orang yang nggak bisa jadi orang lain. Oh, mesti jadi diri sendiri ya. Iya, jadi binatang dia. Iya, memang. Saya jadi monyet saya, jadi monyet. Soalnya Temennya Baki. Coba Baki. Baki kalau monyet gua sama sebenarnya. dia lebih ke ini dunia wibu nih, cuman kita bukan cosplayer, kita yang mengadakan acara buat kalian. Jadi IO-nya. apa kalau gua sama Jersey lebih ketertarikan utamanya jadinya ini event ya pertama kali bikin event tuh ini nih rasanya euforianya event yang gua tahu kan ini euforia datang. Jadi gua berubah ke- Iya. Itu point of view yang baru ya. Ya, POV baru. bahkan kita udah nggak bisa nikmatin event loh. Oh. Kalau datang ke event orang yang ada kita kok kayak gini ya? Gue evaluasi. Iya, kayak Iya. gitu. yang Terus kadang jelek kita kita kritik yang bagusnya kita ambil yuk besok buat event selanjutnya Iya, kita coba iya, yuk iya, kayak iya, gitu iya. jadinya. Excitednya beda ya. Iya, warnanya. iya. Nah. Tapi sama-sama excited. Nah, ini menarik sih menurut gue. Ya, POV yang beberapa baru. kali sama dia datang ke event ibu tuh berdua tuh diem di depan panggung. iya. Ini kita ngapain, Pak? Nggak tahu. Kita nikmatin nggak? Enggak. Sama sih. Jadi gitu. Jadi kayak misalnya ada dekor atau ada apa gitu tuh yang ini kok kayaknya kurang center nih kurang Iya, apa iya, kita iya. Lebih ke studi banding sih Studi jadinya. banding, Studi jadinya. banding. Kalau ada yang bagus yang belum pernah kita coba nih, ini kayaknya boleh nih kita bawa yuk ke event kita, Iya, kita iya. coba yuk. Gitu. Iya. Bisa dipakai nih. Bukan. Maksudnya di bawah. Iya, bisa dipakai nih di bawah. Enggak sih, Anda sebenarnya mau membersihkan, jangan salah aja tuh di bawah maling dong. Dibawa dipakainya nanti. Ya, di bawah Anda nyapu tapi nggak bersih. Nyapunya nggak bersih Anda. kalau punya istri berewokan kalau dulu mah. Anjing isinya berewokan. Kayak Zain Malik tuh. Dan Malik. Nah, oke next kalau misalkan Bang Ones gimana? Iya nih. Aduh, gue sama kayak Tidar tapi 2014 bukan emang? beda 1 tahun gue. 2015. 2015 gue. Oh, 2015. 2015 gue cosplay. Gue malah mulai itu dari 2015 cosplay Lau. Halo. Anjay. Gue make up. Iya. Lu tau pakai spidol permanen di sini buat jenggotnya gue. Mantep sih. Loyalitas. Dedikasinya. Biar kagak hilang ya. Gak hilang. Berapa hari minggu? malam gue. Oh, 3 hari lu begini. 3 hari. 3 hari gini. Alah malah kuliah lagi anjing. Gak hilang tuh 3 hari. Tapi seneng karena excited banget pas 2015 tuh masih cosplay masih hype banget, hype banget dan orang-orang lihat wah banyak yang minta foto, wah itu seneng banget. Biarpun nggak make up ya. Iya. Walaupun nggak make up tuh, wah jelek banget tuh. Iya anjing. Parah. Iya, gua kayak penguin. Gua nggak make up tuh. Hitam aja. Ini putih nih, leher hitam. Oh, Rainbow Cake itu. Dan bokeh Black Forest itu. Bukan putih, abu-abu. Abu-abu. Itu salah satu alasan kenapa gue ngerasa cosplay itu bukan gua. Oh iya dia Cosplay bukan pernah. Kita Kimochi tuh pernah dipanggil di salah satu minimarket ya. Iya. Itu buat Ngisi di Pangandaran. Ngisi di acara ulang tahun apa? Tahun baru di di Pangandaran. Itu tuh berangkat tuh pada cosplay. Dia cosplay di make upin abu-abu mukanya. Ada fotonya ya? Nggak ngerti. Aib. Itu Yang Darui ada sih saya. Yang Darui ada. Itu bagi gue sendiri, wah aib gitu tuh untuk gue. Makanya cosplay itu bukan dunia gue. Tapi keren ya, teman. Kita pun Berarti kalau itu lebih ke nggak ngerti tone warna berarti ya si yang make Dulu up ini. kita juga sama. Sama, kurang lebih sama semua. Sama. Enggak Ya, ngerti baik make up. lagi lah. Pasti ngalamin kayak gitu. Pasti ngalamin. pasti. Kayak gue juga awalnya nggak mungkin, nggak usah lah make up, ngapain sih make up, cowok kok make up gitu kan, cowok masa make up lagi sih, ngalamin iya, kayak iya gitu. kan, masculinity ya. iya, nggak mau, enggak lah, apa sih nggak perlu ngerti make up, tapi makin kemari, wah, Salah besar. iya,
Sampai kan ada tidak seperti ini. iya. Ternyata pas nggak make up di foto jepret ya Jelek mukanya banget. lesu banget. Jelek ya asli kan? kalau misalnya Apalagi kena flash tuh. iya, anjing muka berminyak banget kayak Itu gorengan dia. anjing. Itu dia. Wig nggak di styling ya kan. Iya, Waduh. wah jelek banget tuh. Nggak usah gitu sekarang aja lu pakai wig nih kagak make up anjing kayak jamet. Iya bener. Ada video gue tuh anjing yang Kobe Junior anjing jelek banget. Itu lu pakai wig Dar? Wig ini anjing bukan dong. Ini rambut asli nih. Ini rambut asli. Iya awalnya cuman bedak-bedakan doang. Iya, bedak. Sampai akhirnya gue di make upin sama orang baru batang beda banget ya. Oh berarti lebih ganteng. Iya Lebih ganteng. Pede langsung. Iya, pede. Langsung naik tuh. Iya. Naik panggung Iya langsung gua. naik. Kalau gue sendiri kenapa nggak mau cosplay tuh nggak bisa diem bang. Nah dia saksi hidup. Event terakhir kan di sini juga, tapi beda venue. Kita ada kayak perang-perangan gitu, pedang-pedangan, lu sampai buka baju, sampai lari-lari. Lap. Enggak baju doang anjing. Baju doang. Panik. Jadi itu. Jesu hitam nama panggung dia nih kalau ikut Jisong. Oh iya. Soalnya dia paling kesel kalau ada yang nyamain. Iya. Dia kesel kalau yang nyamain, jadi sama-samain terus. Jadi pernah manggung make one set gitu unicorn diikutin sama dia. Ikutin Emang mau bikin kesel aja sebenarnya. Bahkan dia pernah minjem kostum saya. saking pengennya ya. Itu mah anjing banget sih. rusak. Di awal di cosplay Lau One Piece. Yang mana launya? Yang Pakai sweater. Iya, belum before time skip. Oh before time skip. Iya sweater kuning kan. Pakai sweater ya. kuning. pas baju dong. Enggak. Lau jamet. Lapis doang. Yang pakai lepis ya. Itu dari situ mulai 2015. Terus 2017 mulai cosplay lomba pertama kali Nah alhamdulillah. itu dia performer. Performance dia. Oh ini berarti langsung koskomnya. Langsung koskom. Hoki sih kenanya. Itu pertama kali koskom langsung wah alhamdulillah dapat juara juga kan. Sombong. Raja perform. Bukan grooming. Ini Tuhan yang dewanya. Raja perform newbie. Raja perform newbie. Di sini juga ada raja. Raja Wibu Cirebon. Udah. Raja Wibu. Seru. Ini beliau ini. Dia mendeklarasikan di TV nasional. Oh iya. Kita bongkar. pernah di-hire sama salah satu TV nasional. Dia nyanyi gitu. Enggak, saya tuh jadi Tolol anjing. Yuto kentut. Gua lo. Yuto kentut. Jangan dikat ya. Jangan emang aneh nih orang nih. jadi saya tuh sebenarnya dijebak. Makanya jangan dijebak dong. Iya dong. Enggak gini ceritanya. Karena di sini ada audisi nyanyi kan dari salah satu stasiun TV nasional. Ya sebut aja STTV lah. Di STTV. Ngapain di ini apa? Enggak usah disebut aja dong soalnya ngomong. Nah, terus awalnya ditelepon sama pihak mall gitu tuh buat meeting event bilangnya. Oh, Dijebak bener anjing. Nyampe sini disuruh audisi. Kayak gitu kata saya tuh udah bingung saya kalau misalkan bawain lagu Indonesia bingung lagunya yang masuk karakter kayak gitu tuh. Tapi udah coba aja ya udah iseng-iseng nyoba. Padahal bawain lagu apa tuh? Bawain lagu Blackout. Selalu ada. Enggak taunya lolos sampai 5 besar. Anjing. Mantap juga. Mantap sih itu. Lolos 5 besar terus 5 besar langsung di TV tuh. Di TV enggak taunya jurinya itu si Fatin, Ruben Onsu sama Kiki ya? tindakannya Dewi. Oh, ini namanya Dewi. TKD. Itu Kamerader. Iya. pas waktu perform tampil ditanyain tuh menurut mereka bertiga yang juara siapa. Banyak yang nunjuk saya, tapi saya nggak mau. Oh, menolak juara. Soalnya kalau misalkan juara itu harus duet sama Triswaka Wah, atau jangan. Mawar Gejong. Saya nggak kenal sama sekali. Triswaka. Oh, yang ya. Mana. Kayak gitu. Jadi Mas Mending udah deh. Gak ada jadinya juara 4 tuh di situ. Udah harus juara 3 ya. Satu. Iya. Nyimak gak sih lu? 1 2 Enggak. 1 2 3. Harus duet itu. Harus duet semua 1 2 3 tuh. Makanya mau. saya nggak bisa nih kayak gini. Cuma yang sangat disayangkan pas waktu di TV itu apa ya bener-bener nggak bisa pakai aksesori visual kayak sih. Oh, emang basicnya visual ya? Visual kayak. Anak VK. Anak VK ini. Gadget banget pas ini. Gadget. Pakai anting-antingan nggak boleh, pakai gelang nggak boleh, bahkan jam tangan harus dilepas kayak gitu tuh.
Terus rambut disasak juga nggak boleh, sampai jadi dibikin klimis jambul kayak gitu. Oh, ini rapi. Rapi. biar rapi. Cuma saya pakai kostumnya VK. Jadi lucu ya. Aneh banget. Jadi kocak lucu aja. Aneh banget. Ini berantakan nih, brunch gitu kan. Iya. Berantakan. Nah, terus kan kata orang TV-nya disuruh bikin tagline yang nyeleneh, bilang kayak gitu. Aduh, saya apa ya? Ya udahlah, bikin saya adalah Raja Wibu Cirebon kayak gitu. Udah langsung dipang-pang tuh di TV. 2000 berapa itu? Kita cari ya. 2023 kayaknya sih. Ada di YouTube. Enggak tahu lupa di YouTube ada. 22 baru dong. Iya segitu Maksudnya baru. belum lama. Belum lama. Itu dia yang nongol di TV, Raja Wibu Cirebon, yang malu kita-kita. Iya, Tolong gitu. Kayak pernah lihat deh. Apa? Yang sini. Iya di sini. Itu kita sebagai teman gitu. lamanya dia nih, yang dari Pik sama dia, dari Orok nih, ngeliat di acara TV nasional. Raja Wibu Cirebon, dia anjing, malu gua bangsa. Kenapa harus itu? Itu kan banyak gitu kan. Kenapa Raja Wibu Cirebon? Karena waktu pada saat itu ya lagi rame-ramenya anak-anak banyak yang kena star syndrome tuh. Iya benar. Saya Raja Jisong nih, saya Raja cosplay nih, gini pada ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, saya Raja Wibu nih kayak gitu. Paling tinggi. Di antara semua tuh. Di antara semua. Cirebon anjay. Nah, kalau Mas Oni sendiri ada nggak cosplay yang selain si lomba tadi yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu pas ini Geek Off. Oh gitu. Lu ikut ya? Pernah ikut. Zamannya Kalian siapa? tahu. Sama Pitik. Oh, sama Pitik. Sama Pitik. Oh, zaman siapa? Romas. Iya, zaman 2017, 18. 19. Itu cosplay apa waktu sama Pitik? Oh, Balai Kartini ya? Iya. Oh, gua tahu. Ya, itu di situ itu. Kalian jadi temennya gimana sih? Kok nggak tahu dia ikut itu? Sumpah. Dia diem Gua tahu dia perform, tapi gua enggak tahu itu Geek Off. Iya. Anjay. Pakai ini RF online. Oh iya, soalnya Pitik sering banget tuh dulu Ya. jadi apa? Dia Belato. Ya, nah gue pakai Belato aja tuh. Dan dia pakai yang Akretia. dia yang gede, yang Saya tuh robot. kayaknya waktu itu tahun berapa itu? 2018 19 nggak salah. Soalnya dulu kan pernah sama si Ogi tuh bikin Akretia kan. Itu helmnya tuh udah jadi kayak gitu. Sempet pengen dibeli sama Pitik. Oh, iya itu kemungkinan itu. Itu berarti. Tapi ujung-ujungnya kita bikin. Iya, ini dibeli aja sini bilang kayak gitu. Disapu. Oh, jadi kita bikin. Kita bikin. Kenapa tidak dapat? Tapi karena emang kitanya nolak kayak gitu. Oh, Iya. Nolak. Oh, emang enggak dapat berarti enggak. Emang nggak dapat. Kenapa? Nggak jadi beli. Gue yang minta. Bang bikin aja, beli aja bang. Lama ini udah nggak apa-apa, ditolak. Akhirnya bikin ujung-ujungnya. Ada bikin. Iya. Minggu anjir lembur. Terus-terusan itu. Ya soalnya kan ada salah satu member Kimochi lama itu tuh deket tuh sama Pitik sama Arigi. Ya, Oh, ya, Noksit Ricky. sekarang Noksit ya. Noksit. Oh berarti kenal sama Purwokerto juga? Wah, kalau Deket lah. dulu sama Purwokerto Kimochi tuh sempet deket banget sama komunitas FAP. Fap. Wah, kok gue gak ada di situ? Nggak tahu ya? Wah, Kok gue gak ada? Harusnya ada. Ini dong. Ini. Oh iya. forum anime Purwokerto. Kayaknya harus kita ganti deh titelnya. Raja Grooming, Raja Mesum. Itu. Pusat Tata Surya Kemesuman. Tata Surya Kemesuman. Bahkan waktu event kita pertama ya di sini kan, itu anak-anak FAP pada kesini semua. Oh ke Cirebon semua? Soalnya jurinya si Dwiki. Ada anak-anak FAP tuh. Kayak gitu. Kaget gue, baru tahu ternyata. Padahal jauh dari sini, jauh ke Purwokerto ya? Nggak terlalu. 4 jam. Jauh anjir, sama kayak ke Jakarta Iya. itu. Yang bikin lu berkesan sama itu perform apa? Satu, seminggu kita bikin. Mati-matian hampir nggak tidur nih, sama kayak nasibnya Mas Versus sekarang. Kan lu baru hampir kan dia mah udah nggak tidur dia. Ya udah. Terus ya pertama kali lomba mau internasional lah, udah niat banget kita. Itu berkesan, walaupun memang Iya sih. Iya benar-benar. Tapi dapat waktu itu. enggak dapat enggak. kita. Memang lawannya keren-keren semua. Memang kita akuin lawannya keren-keren semua. Kita juga udah all out dan ya Ada siapa puas. tuh? Ada siapa aja waktu itu? Banyak banget. Ada Romas Kancil. ya Oh, ada Kancil. Iya, Kancil Romas ya. kalau nggak salah mau MH apa dia lupa deh. Itu banyak tuh. Udah pergesan banget karena memang prosesnya kita suka. Iya. Itu yang bikin bener-bener proses, terus pas perform wah keren ternyata. Udah puas. Kita nggak terlalu mikirin kayak menang Pak, nggak terlalu. Tapi emang menurut saya juga hal paling seru di cosplay itu ya perform. Yes. Soalnya saya juga ngerasain sih Benar, perform benar. kayak gimana Ya. kayak gitu tuh. Betul. Dari nolnya tuh
craftingnya, terus Ya, bikin propertinya, bikin itu konsep. emang enak banget itu Itu yang konsep paling bikin enak. BGM seru, gitu. seru banget. Seru banget emang. Apalagi pas kita udah rekam, kita lihat ada rekamannya, ternyata performnya lancar. Oh, iya, itu. Itu udah enak Bener. banget. Betul. Itu udah enak banget. Setuju. Itu yang gue rasain Surabaya tuh. Iya kan? Yang mana? Ya final ICGP. Yang final CGP. Iya. Itu udah berkesan banget kita. Wah, udah kayak udah nggak mikirin kayak antara menang Menang kalah atau udah. kalah, Yang udah. penting kita udah perform Lancar. bagus, lancar, udah Betul. happy. Menang mau bonus ya. Menang bonus. Menang bonus. Menang literally Menang tuh bonus. bonus, benar. Gila nih. Gila keren lu berdua. Tai lu, sundut juga nih. Kenapa sih? Apa sih? Ada pegerangan sih kawan. Enggak, Cerita emang aja, kawan. lu keren banget berdua. Belum lama juga lu perform kan? Iya, lo kan Oh, di Bandung ya? Di Bandung. Iya. Iya. sebelumnya Itu di juga lu Jakarta. puas. Iya. Iya puas. Sampai keluaran lu kalau nggak salah. Keluar dari venue, keluar Iya, dari venue. Iya. Soalnya puas banget. Keluar Bogor. Iya. Ke Bandung kan. Anjing. Agak gimana ya? Nah, Iya, ini emang. untuk pas itu lagi nih. Untuk sekarang lagi ada project apa? Project sih sebenarnya lagi nggak ada sih sebenarnya sih. Lagi jatuhnya. rest dulu berarti. Ya, cuma emang kayak mungkin sekelamaan gitu ya. Soalnya tuh sampai dibilang sama Ingga, sama Rian. banyak orang yang lu Yud, lu kemana? Lu kehilangan momentum segala macem. Iya. Waduh, gimana bang ya? Kerja kan, kan kerja juga kan. Tapi pas waktu kelar WCS banyak banget kan, maksudnya itu panggilan buat Banyak jadi banget sih juri enggak. gitu. ada lah. Cuman ada dan cukup waktu kan langsung motion ini ya. Oh iya. Motion sama yang baru nih ntar Jakarta Nichi. Iya Jakarta ini. Jakarta Nichi. Ya sebenarnya yang kebanjiran tuh malah partner gua tuh. Heeh. Partner gua enggak tuh. Heeh. Si Iya. Karamel Latte. Amel. Iya. Dia yang banyak dia udah ke Balikpapan, udah ke Medan, udah kemana-mana. Karena Dan- cewek. Iya. Itu suatu kenyataan yang agak pahit sebenarnya sih. Agak Cuman mau pahit. Enggak gimana sih lagi? sebenarnya lu kurang konten aja sih. Soalnya gue liatnya kalau lu cosplayer cowok nggak ganteng-ganteng banget, badan lu nggak jadi banget, atau lu nggak punya skill maker lah seenggaknya, nggak begitu dilihat sebenarnya. Iya, bener. Kalau enggak tolol, Iya. Tolol artian Tapi- apa nih? konyol. Oh, konyol. Tapi memang nggak tahu ya, gue sempat beberapa kali ngobrol sama anak-anak, bukan hanya cosplay, cuman untuk lebih dikenal di zaman sekarang tuh jadilah orang tolol. Iya. Iya, iya. Betul. Jadilah Makanya orang tolol. iya, maunya bikin kontennya tolol. Ayo mau enggak? Karena nggak banyak orang yang mau jadi orang tolol. Lah, lu ayo Kan nggak banyak. Gua kan nggak termasuk yang nggak banyak. Iya, betul. Soalnya gua sama Eko sendiri ternyata secara nggak sadar banyak dikenal wibu-wibu zaman sekarang. Mm-mm. Tapi kita nggak kenal mereka siapa. Ya. Padahal gua sama Eko nih bukan siapa-siapa kalau dibilang oh mereka anak Imoce yang bikin event nggak bukan yang selalu ada di depan layar juga gitu tuh. Gua sama Eko kan biasanya di belakang layar terus kan geraknya tuh. Cuman dikenal ternyata yang mereka kenal tuh iya Batak sama Eko nih yang kalau di event semaunya sendiri yang lepas sendiri yang nggak bisa diem gitu tuh. Iya. Iya, emang gitu kalau cowok ya, cowok tuh kalau nggak ganteng-ganteng banget, berotot, abs gitu kan. Ya dengan konten konyol sih sebenarnya. Maker Dan maker kalau buat di cosplay ya. dan makernya mesti bagus banget kayak Bang Ingga, Mas Rian. Rian kayak Iya. gitu-gitu. Yumaki kayak gitu. Maki, Masium. Itu baru. Kalau buat kayak yang gini, males buat konten, goblok. Tapi kan jadwal lu juga sama kerjaan selalu ini kan. Ini Padat dia yang kan? tahu nih. Gue balik kantor jam 10. Nih ya, gua sampai sebulan di rumah dia. Gua sebulan di rumah dia. Pulang jam 10. Emak gue sampai nanyain dia. Kalau dia nggak ke rumah, Tidar mana? Kenapa lo nanyain Tidar bukan anak lu? Dan gue yang anak lu. Ya kan? Dia emang sibuk banget sih. Dan weekend pasti tidur. Iya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau nyempetin. Tergantung niat sih pada dasarnya. Iya, Tapi bukan di weekend alasan. juga lu masih ada meeting kan tadi juga. Iya, kayak tadi ya. Iya. Masih ada kayak gitu-gituan. Oh, berarti untuk sekarang belum ada project yang Belum ada, tapi ada beberapa yang gue udah kayak gue mau bikin kostum armor sih. Ada beberapa. apa tuh? Ini Warrior of Light Final Fantasy 1 di CDNT. Itu terus ada Monster Hunter tuh namanya Huntsman di World sama satu lagi tuh. Oh, ini yang baru tuh yang Fat. Oh, Yang Richardnya, yang Richard tuh. Oh, Fat yang ini, yang bercadarnya. Bukan dong. Assassin. Bukan Assassin. bukan yang itu. Bukan itu. Namanya Richard sama satu lagi ada Dragon Quest lah. Ada. Karena emang setelah dipikir ya sih ya. iyalah anjing nih. Waktunya ya. Iya, buat kalian yang nanti mau ikut ICGP dan lolos WCS, jangan sampai kehilangan momentum kayak manusia ini. Manusia ini. Ya, karena sayang banget. Karena sayang banget coy, karena ke WCS itu sebenarnya Susah. susah-susah gampang. Oke.
Kalau bilang susah pada takut. Ya, Susah gampang sebenarnya. Yang susah itu nyari partner. Ya, betul. Cari partner susah itu. Nyari partner yang mau soal it Klop. kitanya ya. Ya, klop. Klop dan soal it Ya. kita ya. Gue juga kan sebenarnya kan ICGP 2023 gue coba kan waktu. Tuh gagal tuh kandas. Dicop anjing 2023 lu. Ini ICGP, CGP Bandung. waktu itu, Bandung. Oh iya Bandung. Kemarin ya. Kemarin yang itu si Acin ya. Yang masuk namanya. Aceh. Itu gue bayangin gue kagak tahu apa-apa. Daftar terus panggungnya sama Acin sama Bang Hingga. Inga. Kan kurang ajar gue tuh ya. Berat ya. Anjing Bang Inga Dengan bol. balik dia akhirnya balik cosplay lagi. Langsung Itu pertama kali deh. setelah sekian lama itu baru balik Iya, lagi. baru- Kayak, anjing ini apa sih? 2003 langsung ini. Iya, langsung Gogeta yang turunkan. Kan gua gimana kemarin ya? Weeknya aja udah gitu-gitu. Nah. kan. Ini apa sih? Iya. Detailnya mantep Iya, banget gua- itu. gua- Iya. Belum Ini lagi apa muscle sweetnya kan itu. Tantangannya tantangan banget. Langsung lawan bos terakhir nih. Makanya. Satu Acin. Iya, Acin Toto turun juga. Tapi bisa masuk ke WCS tuh berapa kali ikut ICGP? Dua kali. Jatuhnya sih 2 kali. Jadi Dua kalau kali. dibilang susah gampang tuh. Iya, Iya, susah gampang. susah gampang. Ya pas 2025 ini emang ternyata emang lagi masanya kali ya. Kalau gue bisa gue bilang sih emang lagi masanya. Amel sih waktu itu yang benar-benar menurut gue dia baru pertama kali tuh. Partner gue itu dia baru pertama kali ikut ICGP langsung tembus tuh. Iya benar-benar susah gampang bener. Iya. Terus Kamu performin apa waktu itu? Jujutsu Kaisen Oh, Kaisen. gitu, JJK. yang apa? Nih yang episode baru dianimasiin. yang weeknya seperti warna hijau. Diam gak lu? Naoya Naoya, Naoya, sama Lord Naoya Zenin. Ya, Lord ya guys. Lord Naoya Zenin. Lord Naoya Zenin. Ini dong berarti. Enggak betul. Ya lu dipukulin berarti sama makinya. Iya, waktu malah gue masukin akrobat. Sampai remuk nggak tulangnya? Itu gue minta. Sayangnya nggak. Sayangnya enggak. Itu kan. Gue minta jangan diremukin. Dia ngambil scene komik waktu itu masih. Waktu masih komik ya. Belum ada animenya. Oh iya belum. Jadi masih ngawang-ngawang, masih gue bayang-bayangin, research, nonton apa, kungfu, film Hollywood gitu segala macem, lihat si adegan fighting skinnya, scroll TikTok juga, lihat si ada orang nih kalau tahu yang orang kulit hitam yang main pedang. Oh, iya. fiction. Iya, fiction. Gue juga liatin Dulunya dia. kan fiction kan Dance Sensor ya, gue liatin dia, lihat skitnya, oh bagus nih bisa dipakai nih. Mel, coba kita masukin ini gitu. Akhirnya ya kerakit kayak gitu. Nah. Kurang lebihnya. Pertanyaan gua nih, kan lu ngambil scene yang belum ada di anime. Lu ngambil kan dari scene komik, lu riset segala macam. BGM-nya gimana? Nah, untuk BGM waktu itu ini menurut gue kreatif ya karena si Amel ini untuk BGM dia tidak ngambil musik yang dari anime karena anime belum ada, betul kan ya? Dia cuman research. Jadi kira-kira nuansa pas lagi itu terjadi kayak gimana sih? Oh, Maki mau balas dendam, ya kan? Berarti dia waktu masuk ngomong Mozart tau salah. Oh iya, Mozart. Requiem namanya, judul Requiem, tahu. Requiem itu dimasukin dan itu ada esensinya kenapa gue masukin ini karena ini sejalan sama TKT Maki yang mau ngebantai klan Zenin apa segala macem. Jadi agak Ngeri ya, ngeri. dan itu Risetnya ngeri. sepanjang gue perform baru kali itu gue ngalamin yang kayak gitu baru Iya. risetnya. Kalau masalah dubbing kan ya tinggal kita dubbingin doang. Kan. Ah. BGM-nya ya itu. Tapi konsep perform ditanya sama juri di sana juga. Konsep perform enggak kostum. Semua Oh, berarti lebih detailing kostum aja. Iya. Kostum judging ya? Iya, jadi di sana itu ada kostum judging. Iya. Jadi ada pisah hari jatuhnya. Kalau kita perform hari Minggu, kita kostum judging ada Sabtu. Itu bener-bener tanyain. Kalau perform cuman konsep by sheet aja, by form. By form kita submit, ntar dilihat sama dia. Gitu-gitu aja sih. Kayak gimana gitu. Tapi bahasanya di sana gimana? Inggris. Nah, itu Inggris apa Jepang? Jepang. Oh, Jepang. Kan akhirnya gua gagal lightning yang kata tembok hancur gua enggak kesorot. Oh, miss di situ. Ya, itu apa? Language barrier lah bilangnya. Permasalahan di situ. Jadi ada satu momen Nggak bisa ngomong ke tim sananya. ya, Enggak ada yang sebenarnya bukan nggak bisa, kita nggak ngerti nih. Dia nggak ngerti, kita nggak ngerti. Maksud gue gini, jadi satu adegan di perform gue itu ada gue ngilang, iya. gue ngilang di sini, tapi gue muncul di sana. Tapi entrance gue itu Iya, iya. ngancurin tembok sebelah sana. Oh iya. Nah iya. itu satu konsep yang menurut gue dapat masukan juga dari pas gue final di Surabaya. Ini yang bikin lo menang sebenarnya. Salah satunya ya, salah satunya ini yang bikin lo menang. Nah pada saat di Jepang sana itu main lighting. Lighting dimainin dan Bang Ingga, Bang Rian sih waktu itu. Soalnya gue ngerjain tempat dia, kerjain lighting yuk. Kerjain lighting, ada formnya, form per form, ada lighting lo taruh nih, detik sekian, menit sekian, nih lightingnya di mana aja. Itu gue isi tuh. Kompleks itu berarti. Yes, ya? lumayan. Gue isi. Pas akhirnya gue ke Jepang, rehearsal kan, udah diresik. Gue coba sekali, udah main terus
Apa kedua, Mel, lo yang main, gue coba lihat dari sini. Gue pengen lihat missnya di mana aja. Pas gue lihat, wah, gue detik di mana tembok gue hancur nggak kesorot nih. Gue ngomong sama si ininya orang soundman lah, FOH-nya. Bahasa Inggris, gue bilang kan, gini. Ini pas gue menongol, tolong dong dikasih lampu biar kelihatan, gue bilang kayak gitu. Pas lu ngebrak gitu. Yes, dan si orang ini manggil FOH yang sebelah sana, dipanggil, bener-bener dipanggil, sini, ini gini. Gue ngomong ke dia pakai bahasa Inggris, ini ngomong ke FOH pakai bahasa Jepang, tektokan. Oke, sip, udah kelar. Sampai gue sebelum naik, gue mau perform, entar untuk lighting aman ya, udah gini dia nih. Udah selesai. Itu padahal aslinya sih dia ngomong apa sih? Gak tahu saya juga. Tapi oke aja nih. Ya udah oke kayak gitu kayaknya. Bisa jadi Kayaknya kayak gitu. Kayak gak mau ribet. Iya kali ya. Gak mau ribet kali ya. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu terus dan gua itu baru karena ketika gua perform di Jepang, video gua perform gua nggak tonton sampai 2 bulan kemudian. Gua nggak mau lihat. Gua nggak mau lihat itu. Karena gua sendiri waktu itu ngerasa ada beberapa yang ada miss lah. Kalau gua bilangnya nggak sold out pas gua final di Surabaya lah bilangnya. Pas gua nggak nonton pas akhirnya gue tonton, anjir bener-bener gak kelihatan ya. Jadi totalnya Gelap. gue ngilang kelihatan nih, totalnya gue udah ada di situ. Momen kapan gue masuk itu nggak. Jadi kayak tiba-tiba di situ gitu doang momennya ya. Ada fail di sana lah istilahnya. Padahal properti batunya itu ini banget ya. Iya itu hancur bener-bener hancur. Luar biasa lah. Tapi pas berangkat ke Jepangnya itu dibiayain apa biasanya? Dibiayain. Tapi uang jajannya ya sendiri. Berarti PP penginapan dari mereka tapi jajan kan sehari-hari dari sendiri. Jajan doang kali. Kalau makan makan dikasih dari dia, ada dari sana. Pokoknya akomodasi full ya akomodasinya. Yes. Dan enggak 3 hari, itu seminggu waktu itu. Oh seminggu. Tapi Bang, WCS itu adalah apa ya? Goalsnya buat para cosplayer yang suka perform ya. Performance jatuhnya. Ya karena gue juga dulu, gue pengen WCS nih, gara-gara lihat Rian waktu itu. Kalau saya ngincer WKG-nya, cuma sekarang udah nggak ada. Nggak ada ya. Ngincer WKG. Apa WKG? Nyanyi. World Cosplay, World Karaoke. World Karaoke Grand Prix. Lupa saya. Grand Prix berapa? World Karaoke Grand Prix. Terakhir 2019 itu ya? WKG enggak 2017. 17. Soalnya saya ikut tuh 2017 sampai NIC saya. Ikut rangkaian dari WKG aja kan kayak udah seneng sih saya tuh. Kan dari audisi online dulu kayak gitu terus. Iya, bener. Makanya tadi yang Ones bilang tuh relate banget tuh. Ngerangka bikin kerangkanya AML. Nggak waktu itu gue yang diajak sama Amel. Yud mau awalnya sebenarnya ngajak dia sebenarnya. awalnya si Amel itu ngajak dia. Ngajak ini ya, jadi Naoya gue ada konsep. Jadi emang konsep itu dibawain dari dia si Amel duluan yang bilang, gue mau perform Maki lawan Zenin Naoya nih, ini belum ada, masih di komik. Ngajakin dia. Tiba-tiba Mel gue gak bisa nih. Gak bisa, gue Naoya gak gue banget. Iya, bukan cara yang gue banget nih, gue coba sama Yuto. Datang lah gue. Awalnya juga gue bilang, nih gue gak banget sih nih. Ternyata Naoya itu rebel. Iya kan? Iya. Karena di komik kan gak kelihatan dia rebel atau enggak. Gak terlalu terlihat lah. Tadi gua baca sebelum ada anime di komik tuh Naoya tuh cuman kayak lord banget aja. Cool banget cuman ternyata sombong, rebel, misogistik. Iya. Misoginis. Dan itu seru sih kayak kita bikin lagi rakit adegan skenario-nya, kit-kitnya kayak gimana, BGM kayak gimana, kostum segala macam. Itu emang seneng sih. Itu yang seneng prosesnya. Emang seru sih. Apalagi nggak kayak lomba-lomba nyanyi biasanya kayak gitu. Ya. Itu kan kalau di skalanya lebih besar ya. Pertama skalanya lebih besar, terus nyanyi pun ada ininya, ada konsepnya. Ya. Itu harus misalkan mau bawain soundtrack anime harus karakter itu juga cosplay juga gitu tuh serunya. Dokter Wing Chun ya. Kebejet emot gak tuh. Kebejet emot anjir. Iya Bang. Nyanyi juga ada. Iya kayak gitu. Tapi kostum ada juga dinilai juga Mas. Dinilai juga kostum WKG, dinilai. WKG iya. Kostum dinilai, suara terus dari konsep vokal gitu. Konsep performnya juga kayak gitu. Konsep perform. WKG gitu. Kalau misalkan lu sambil cosplay itu nilainya ada lagi. Iya. Jadi harus in karakter. Sesuai dengan karakternya. Waktu itu saya cosplay Kenshin. Bawain lagu Larencio. Junjun Akanjo. Oh, ini Flower Cafe. Fort Avenue. Kok Flower sih? Dulu. Tapi dulu juga untuk kompetisi lebih ke nyanyinya ya. Yang Jepang tuh
banyak yang internasionalnya tuh. Nah kayak sekarang kayaknya udah nggak pernah dengar lagi sih. Ya udah jarang. Ya ada, udah jarang. Dulu juga saya pernah ikut Kondojiman juga di FX Sudirman gitu tuh. Udah nggak ada sekarang. Iya. Kompetisinya yang keluar tuh terakhir itu yang berangkat Yumi. Yumi Cumi. Kalau tahu Yang menjadi Yu-Gi-Oh bukan sih? kan itu Ray. Cumi nggak hitam. Ray itu Yang hitam ini pas tintanya. 2017. Ray 2007. Sebelum Ray Yumi ya? Iya sih. Yang Iya sih. Lisa yang berangkat ke Jepang. Ray Immortal. 2016 lupa. Si Rehan. apa namanya? Yu-Gi-Oh bukan. Oh, yang terakhir Yu-Gi-Oh sih Lupa ingat gue. saya. Yang di X. 5DS dong. Oh, 5DS. Yusei kan, Yusei Kudo. Iya. Lupa lagi. Ya itulah pokoknya dia lah. Lupa saya juga. Kayak kalau si Yumi itu yang suka bawain Lisa. Hmm. Itu Yuki Cumi. Nah, Mas Anut nih, ada project nggak? Lagi ada project nggak? Project ada. Apa tuh? Justru proses-proses kita nanti ke depannya. Podcast. Ada ya proses. Nanti karakternya gue bawain di event ini. Oh, hari ini cosplay juga berarti. Hari ini cosplay. Lomba dia. Lu anjing juga. Lomba anjing juga. Cuman ya Enggak usah dimenang. Enggak bakal gue menangin. Enggak bakal gue menangin enggak. Ngeramein aja ngeramein. yang ramein. Seru-seruan. Selain itu apa? Ada lagi? Ada beberapa Final Fantasy 6. Final Oven yang 6. 6. Kalau kalian tahu Kefka Palazzo. Wah anjing. Ya, itu Ini FC FF Ya. paling FF nih. Yang badut Kefka yang badut. Yang badut. Nanti ditunjukin sini sama editor. Itu prosesnya lama karena desainnya dia ternyata serumit itu dan pakai kalau lu kemarin 20 ya. 20 bahan tuh Iya. satu kostum. Nah, ini gue hitungin ada 41-an. 41 bahan yang berbeda. Bahan berbeda Kostum. dengan Goblok. penggunaan kainnya itu nggak ada yang 1 meter, kesel kan? Anjir. Nggak ada yang 1 meter, cuman Bisa kayak beda-beda kan? Banyak kebuang tuh. banyak kebuang. Ya, itu. Nah, ya Ya, itu. Itu detailnya Itu. gila. Kefka Palazzo. Detail Itu buat banget, mix banget apa tuh? Itu. Iya, mix banget. Itu nggak ada yang 1 meter, cuman yang oke daleman ada yang Paling belakang, semeter. jubah belakang. Iya, jubah belakang di dalamnya itu juga. Tapi sisanya enggak. Jahit-jahit kayak ya selayaknya badut. Iya, betul. Dan itu susah banget, teknik jahitnya juga beda-beda ternyata. Jadi makanya memang ini Oh, kalau project. misalkan kostum kain berarti ngejahit sendiri. Iya, aku maker juga by the way. Gelo. Aneh banget. Menjatuhkan diri sendiri. Aneh anjing. Kalau ditanya ini aneh-aneh tuh, kenapa ke gua sih? Itu kan. Gimana coba kan? Kita injek aja batang-batang. Langsung aja nih. Oh, maker juga. Dia Maker maker. juga, Kalau maker gue juga. calo. Ini kalau berarti apa kan maker. Lu juga bisa maker, Bang. Troublemaker. Ya. Benar. Nama ininya apa? Apa workshopnya? Ada kalau di IG ini nggak apa-apa di gue share. Ya enggak apa-apa. Boleh. Nanti kan kita Iya, nanti kita bantu promosiin kan lumayan dapat 5% apa 10%. Namanya @honest.ofc. official. Honest, ya. Honest floating lah sebutnya. Sama kayak dia nih, ada akun fanpage Facebooknya Tidar ID. Kalau di YouTube sekarang Mamang Tidar. Yo. Tidar ID. Boleh nanti kalau mau pesan-pesan boleh lah nanti. Yang mau tanya-tanya juga boleh. Boleh tanya-tanya. Banyak kok orang yang nanya sebenarnya juga. Tapi enggak beli. Tapi Ya banyak. Itu banyak. Pilih tinggalin. Nanya tak bahan ini bagusnya apa ya? Gua kasih tahu gitu. Dia beli Nanya-nanya, ya set ujung-ujungnya dia bikin sendiri. Bagus lah bikin sendiri. Jadi buat PW Gumi kalau misalkan mau pesen kostum ya, Tanya Bang aja. Ones, langsung aja DM ini IG-nya OPW. Ah itu boleh, bagus. Iya, OPW itu. Lumayan kan dapat persenan nanti. Ya. kalau kayu tuh ada ini. Terima juga pesanan kayak gitu. Enggak. Oh, enggak. Malas Emang dia. buat gua aja. Oh, Malas buat dia. Tapi emang Malas. apa ya? Saya juga kan sempet ada yang mau bikin hal-hal kayak gitulah dulu waktu masih Aktif. Masih muda, aktif masih kayak muda. gitu. Ya, masih muda. Sekarang udah jadi patua soalnya. Jadi emang apa ya? Buat saya kendala terbesar maker itu di mood sih. Ya kalau gua bikin buat gua doang kecil, mungkin week kali ya. Week. Gua kalau week week terima. masih Week komis dia. enggak semerta-merta gua buka open komis. Paling yang tahu aja kayak kira waktu itu ada berapa kali. Ini ada kerjaan week buat si ini, buat ini. Bayar dia. Bayar. Bayar dong. Bayar lah. Diem enggak lu? Diem enggak lu? Ya, maker gua buat gua sendiri sih emang. Enggak untuk
orang Karena lain. daripada di ini ya Dikejar-kejar, dimisi-misiin orang. iya. Ah itu goblok jancu. Iya. Lu kayak itu personal lu deh. Kalau Bang Tidar nih ada project-project ya untuk kedepannya nih. Project sih sebenarnya pengen mulai perform lagi sih. Karena kayak kemarin kan di Supermaci kan di NOC. Itu kan sendiri lagi mau ya coba-coba. Partner udah ada sebenarnya. Udah ada. Cuman dia mau nikah. Oh nggak jadi akhirnya. Nggak jadi. Oh, si Andeo. Apipnya dong. Apipnya dong. Kan enggak tahu, gue kan enggak tahu. Iya, lagi nyari apa? Bukan nyari partner sih, lagi nunggu momen aja. Kayak ikut Gikof ICGP kayaknya ntar dulu, mungkin Gikof dulu. Karena kalau buat ICGP kan waktunya itu sangat amat menyita waktu ya. Iya. Setahun ya. Iya. Terus tahun Apaan? 3 tahun gua. 3 tahun tuh kostum sama konsep. Minimal banget tuh paling minimal 6 bulan buat prepare ya, buat ICGP Itu pun ya. udah dimaki-maki lu pas. Iya, Lu prepare CGP 6 bulan udah dimaki-maki lu. Tolol gitu. karena emang di rulesnya mungkin ya. Kalau ICGP kan harus banget buat bikin sendiri ya. Iya. Iya. Nah, Kalau nggak salah harus ngevideoin pas pembikinan apa? ada dokumentasinya, Dokumentasinya. ya, Gitu kan. bikin sendiri gitu. Kalau Gikof kan nggak harus bikin sendiri kayak gitu. Cuman tetap kalau dari bahan, kostum segala macam kita yang milih. Paling jasa jahitnya aja gitu. Karena dari kita iya, jasa Ada persenannya lah kayak kita dalam yang satu nyari kostum bahan berapa persen? Iya. Sebenarnya 70% lah dari kita. kayak bahan 20% itu nyari Itu yang Gikof. Kalau yang ICGP pure sendiri. tim sendiri. Iya. Harus itu. Bang itu Harus. 3 tahun persiapan gitu berarti. Iya. Awalnya itu pun juga sebenarnya Nah, ini Makinauya ini sebenarnya udah gue bawain di Geek of Cirebon 2023. 4 tuh. 24 ya? 24. Gue lupa 24 apa 24 itu. Yang tadi. Ya udah pernah gue bawain dan pas gue ikut ICGP pun gue nanya nyari lagi rulesnya. Karena pas gue 2023 perform yang lu bawain di ICGP tidak boleh sudah pernah dibawakan sebelumnya. Itu dulu ada pas gua tuh ada kayak gitu. Jadi pastikan emang belum pernah diturunin sama sekali. Cuman pas Di kemarin CGP-nya. iya 2023. Cuman pas di 2024 kayak gue sih nggak ngeliat ya kalau emang nggak boleh lah. Tapi pun kalaupun emang katakanlah ini itu konsep pun berbeda banget sih kayak pas gua Konsep dan kostum kemarin. lu bikin lagi kan. Iya, ngulang lagi dari awal Iya. semua. Itu Kayak gitu. Nah, kalau- Makanya dibilang kalau lu prepare CGP 6 bulan aja itu bener-bener lu Mepet karena kan pasti ada Kebangetan jadwal ngumpulin dokumen itu. ya sampai dokumen deadline-nya ada kayak Deadline-nya gitu. ada. ada deadline. Itu step by stepnya kayak gimana tuh dari nol sampai bisa kayak gitu? Daftar dah. Untuk pendaftaran apa? Untuk secara keseluruhannya? Keseluruhannya. Keseluruhan. Maksudnya barangkali ada yang Mau. Oh iya. mau tahu informasinya. Oh ternyata kayak gini nih ikut Di CGP. Di CGP sih gitu. ya pertama cari partner. Nah, itu Oke. itu Itu yang paling penting karena paling karena krusial. Yang bisa klop, yang bisa ngikutin Yes. all in-nya kita gitu. karena ya itu kalau lu sebenarnya gua sama Amel pun nggak berjalan mulus. Gua ada berantemnya juga. Ada kayak tiba-tiba satu masa lagi harus yang ngerjain apalah yang mesti kerjain atau latihan atau gua nggak bisa tuh marah ada sampai dia ke rumah gua kayak lu sebenarnya niat apa enggak sih sampai gue gitu-gituin gitu-gitu Semuanya dari hati kata dari hati itu ketawa dari ada hati. kayak gitu. Untung bukan gua. Dan itu kalau lu nggak klop sama partner lu kita nggak punya satu visi yang sama lu pasti kelar. Jadi sebenarnya menurut gue skill kostum, skill berperform itu kayaknya nanti dulu lu cari partnernya dulu aja. Klop banget Iya. ya. Kalau Berarti seklop itu ya. klop banget sih ya untuk Cuma ICGP-nya. visi-misi Untuk aja. performnya kita Visi-misi. ya kita mau Tapi- mau untuk ini. Pacar cemburu nggak? Itu udah punya suami. Dia udah punya suami. Dia sudah punya suami. Iya. Dia Duto juga udah punya suami. Lagi dia suaminya. Nah, jelas. Suaminya baik. Tuh, lagi. Lanjut tadi lu cerita sampai mana? Partner. Partner cari partner dulu, ntar kalau udah partner baru lu ngomongin kira-kira apa yang mau lu performin. Nah ini gue dapat info dari Bang Rian sama Bang Enggak. Kalau lo milih konsep ngomong bikin skit lah ya, bikin koreo, pertama itu yang lo cari itu wow effect. Lo mau wow effect, surprise effect apa yang lo mau tunjukin di panggung. Gitu lo, dan ada 3 dan tiga-tiganya nggak boleh yang ger banget. Build up lah istilahnya kayak ini pertama biasa aja misalnya, ntar 2 udah agak naik, 3-nya buat klimaks gitu misalnya kan. Itu dapat dari Bang Ingga sama Bang Rian waktu sebelum gua ke Jepang. Nanti kalau udah dapet nih lo mau ngapain, contoh kayak gua mau bisa ngilang di panggung, kulik
lu bisa ngilang di panggung kayak gimana. Setelah lu dapet, baru lu sesuaikan sama sama anime atau seriesnya. Di anime atau series apa yang bisa gue pakai si ilmu ini nih. Oke. Kayak gitu. Ini kalau contoh di Naruto nih, ternyata gue pakai Naruto, baru lu bawa di Naruto-nya. Karena kalau kemarin gue nentuin anime dulu, baru perform mau kayak gimana. Salah itu sebenarnya. Salah itu. Salah banget sih enggak, cuman susah. Iya, jadinya susah ya buat Iya, lo nentuinnya kan susah. Mendingan lo ketemuin dulu, lo mau ngapain dulu di panggungnya. Gue mau begini. Baru ntar cari yang sesuai. Kayak gitu. Kayak nggak mungkin kan lo mau perform ngilang, tapi lo bawain apa ini? Crash Gear kan? Nggak mungkin kan? Nggak bisa kan? Cari yang sesuai. Ntar kalau udah yang itu baru tinggal belajar lagi bikin apa namanya kostum kayak gitu. Baru paling kendalanya duit. Iya. duit. Finansial. Nah, itu dari rangkaian tersebut ya, habis budget berapa? Waduh, gua nggak mau nyebutin berapa angkanya. Cuman itu kalau itu masih ada bisa beli NMAX 1. Wah, Bisa beli NMAX itu 1. Padahal kostum gua begitu dong. Kostum kain itu ya. Kain doang itu. Tapi fun fact ya, kostum kain itu lebih mahal daripada kostum Iya sih, armor iya. kalau bahannya ya. Iya. Bahannya ya. Karena bahan kain itu ada yang semeter 200.000. Iya. Ada yang setengah meter? Iya kan? Nah, itu fun fact-nya. Cuma kalau kostum armor itu lebih sulit untuk craftingnya. Iya. Karena skillnya nggak lebih semua, tinggi. wah itu lebih gila juga. Iya. Gitu. Sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama Ada plus susah. minusnya ya. Ada plus minusnya kalau. Makanya bikin kostum mahal anjing. Makanya beruntunglah kalian cosplayer yang sudah di Bisa rental. selepas COVID udah bisa rental. Iya. Zaman dulu kami tidak bisa rental kawan. Beli Iya, makanya mungkin. kan zaman dulu hobi cosplay itu mahal banget. Mahal. Mahal banget itu. Sekarang mah cepet juga dapet. Iya. 200.000 full set. Iya. Saya Buat 50 rental ya. full set 3 hari. Cuma Rental. minusnya kalau rental tuh agak ngeri. Barangkali nggak cocok apa Lebih takut rusak. Iya. Iya. Kalau hilang. kalau kostum kita sendiri kan bodo amat mau ngemper. Dan banyak juga kan sekarang drama-drama rental Iya. kostum. Rental kostum dipakai buat cebok. Iya. Waduh, udah kasih tau aja nih. Sempet Wah, ini rame banget kan kemarin tuh. Iya. Hilang terus Iya. orangnya nggak bayar. Bahkan kita gitu-gitu. pernah ngundang salah satu owner rental kostum ya. Itu ada kejadian lucu juga tuh. Sewa kostum buat selingkuh. Anjing. Buat selingkuh. Tolol. Iya. Ntar dulu. Selingkuh itu penyakit anjing. Iya lo. Betul. Gue udah bayar anjing. terbayar anjing. Endorse banget tuh. Iya, itu tuh tolol. Ya, itu kalau dari perentalan ya. Iya. Lagian kalau kostum sendiri lebih bangga gak sih? Lebih luasa, Iya. lebih bangga. Dan lebih fit di. Gue waktu itu pernah sekali-kalinya di look. Yang sama iya. lo. Itu gue kan nggak punya kostumnya, gue akhirnya sewa. Pas datang gue nggak suka sama wignya, gue nggak suka sama ini. Gue minjem lagi ujungnya. Gue beli wig lagi, gue saling lagi. Terutama di week sih kalau rental. Iya. Ya kan untuk umum kan ya. Jadi nggak terlalu mereka. Selera. Selera. Cuman ya kalau balik lagi ke soal ICGP tadi, WCS modal berapa bisa beli NMAX? Beli enak. Bisa Ya lo beli ya. NMAX. Lumayan ya. Gede itu. Ya, Makanya lumayan dong, lu kalau bilang 6 bulan tuh, wah lu bener-bener lu. Nekat ya? Kebangetan itu. Setahun lah. Paling minimal maksimal itu 6 bulan bener. Iya. Paling maksimal dan mepet tuh 6 Iya, bulan. dan itu pun udah dimarahin tuh. Udah dimarah-marahin lu dah. Nah, kalau Gicop itu lebih nyantai sebenarnya. Lebih nyantai karena kostum itu bisa lo misalkan beli gitu bikin. Itu masih bisa. Cuman tetap akan ada ditanya ini gimana bla 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 dari kostumnya. Tetap kayak gitu. Jadi kita seenggaknya harus tahu bahan, cara bikinnya gimana. Karena kalau yang aku bilang mau ikut Gicop dulu, kenapa? Karena makan waktunya nggak terlalu banyak. Karena kan misalnya beli bahan, bla bla bla, bahan apa ya yang mau dipakai, minta tolong nih, ini jahitnya gini, ini jahitnya gini gitu penjahitnya, gitu. Nah konsep masih bisa lebih nyantai juga karena kalau di Geek itu bisa seluruh film, anime, manhwa kayak gitu dari western segala macam boleh. Kalau di WCS itu cuma Jepang aja. Only Jepang. Harus Jepang. Bahkan dulu Shonen itu nggak boleh. Sama Shonen Jump. Tokusatsu. Sama Toku. Shonen Jump sama Tokusatsu nggak boleh. Toku sama Shonen nggak boleh. Copyright. Lisensi. Iya, lisensi. Oh iya sih. Kalau sekarang udah boleh. Udah boleh. Soalnya udah boleh ya. Udah boleh. So, pantas Naruto yang Naruto boleh. Si Mame Mayo. Makanya Geek itu lebih nyantai dan lebih leluasa. Makanya aku Komplek itu ya. kompleks itu. Baru makanya- tahu loh, baru tahu. Iya saya juga baru tahu sih. Maksudnya ternyata step by stepnya tuh
Iya, sangat panjang. ribet banget. Ribet. Sangat Makanya- melelahkan. Makanya itu Iya. dream sebenarnya. Kalau buat Dream. gue sih itu mimpi. Iya, bisa bener bisa sih. tembus ke sana tuh wah. Mana Udah. prosesnya enak ya kan? Iya. Ke Tanah Abang ya kan. Iya, abang nyari Tanah bahan. Abang nyari bahan. Kita nih bukan. beli bahan pas pakai salah. Iya. Itu udah beli. Itu buat Naoya aja gue sampai ganti bahan. Ini buat ICGP kemarin ya. Itu gue ganti bahan sampai 3 kali. Waktu gue pakai biru. Hah? Gue pakai biru tua banget. Terus gue pakai hijau, tapi bukan hijau yang sekarang. Material. Di material keempat baru Baru ini benar. pakai ini. Iya. Animenya hitam kan anjing. Di animenya hitam kan monyet. Tapi itu ada highlight Toskanya. Iya. Iya, ada highlightnya. Ada highlight Toskanya. Ya itu. Kayak gitu-gitu deh. Cuman Wika doang yang salah dia. Enggak, dia yang salah. Masa begitu? Autor anjing. Buktinya dia ngosplayin duluan, Iya. baru nongol animenya. Iya. Iya, emang salah tuh autornya. Animenya. Animenya. Autornya bener. Animenya yang salah ya. Animenya salah. Mau tahu gua. Gitulah. Memang seseru itu untuk WCS. perform. Oh, perform. Lebih seru. Kalau Semua memang perform. takut Iya, seru karena banget sih. basicnya kita Seru perform semua. Gua awalnya kabaret kok. Gue sama Cosplay kabaret. juga. Karena gua seneng bikin cerita kan, bikin cerita Nah, segala macam. kalau ngomong-ngomong kabaret, pengalaman waktu di One Piece gimana tuh? Gelo. Ah, seru nih. Gua nonton lagi. Iya nonton deh. Seru banget nih. Sebenarnya One Piece itu seru. Official kan itu ya? Official class, Oh. official class itu dari kelasnya. Kalau official One Piece-nya nggak mungkin karena bayar lisensi berapa duit, Iya. gitu. Dan itu kan komersil, Iya. ya kan. Iya. Wah itu Ya, lu kan mahal jual banget. tiket kan buat nonton kan. Hmm. Itu wah seru karena itu pertama kalinya gua kan gua perokok lu. Oh iya. Pertama kalinya gua buat satu stage bareng alumni WCS. Rian, Freya, waktu itu ada Dimboy, Wawa, terus Mas Ibun. Itu frame-nya Yumaki. kayak gadis koleris yang suka berimajinasi terang. Bukan, dengan bukan dong. baru, bukan. Apa anjing? Jiko, malah Jiko anjing. Panjang banget, Mbak. Freya main. Partnernya Rian. Iya. Juara satu WCS 2016. 2016. Sama mereka-mereka Kan itu. pernah kesini juga. Iya, Pernah kesini juga. itu serunya pengalaman satu stage dengan mereka sih. Dengan para sepuh-sepuh gitu ya. Iya. Waktu itu cosplay Usop kan. Makanya Padahal bukan Usop kan waktu dulu. iya audisinya bukan Usop sebenarnya. Apa tuh? Sanji. Ternyata Sanjinya Bang Rian. Wah, Udah. Kayak, Udah. Mau ngomong apa lu? iya, ganteng Ngomong anjing. Jatuhnya nguntap kali ya. Iya. Kalau ya udah jadi Usop aja. Ya udah cobalah jadi Usop tuh pas audisi kan. Audisi di kantor kelas waktu itu. Oh berarti jadi Usop itu pertama kalinya di situ. Iya. Dan baru cinta di situ ya. Ya, Bener-bener kayak wah, gue suka banget sama Usop. karena sebelum disuruh buat ini Usop tuh suruh coba pelajarin dulu nih karakter Usop gimana. Di situ, di hari itu. Di dikasih waktu kayak 5 menit atau 10 menit gitu. Ya udah kan nonton gitu. Oh, gini ya udah. Nonton tuh 5 menit tuh. Berapa episode ditonton semua tuh sama dia? Yang rekap. recap itu. Dulu kan Dari nggak ada ya. Roman Zone sampai Wano ya. Lo bayangin tuh. Waktu itu baru sampai Dressrosa ya kalau nggak salah. Ya itulah lihat karakter Usop gimana. Oh ternyata begini dan emang pas ini gue banget nih tolol gitu. Tapi malah dapet ya. iya, gitu. tapi Usop itu kan karakternya penakut, tapi dia pinter sebenarnya. Iya. Penakut di saat yang ini ketika pas waktu kru-krunya lagi nggak bisa ngapain, Usop yang maju. Selalu. Nah itu makanya sampai sekarang suka banget sama Usop. Itu pertama kalinya cosplay Usop dan ternyata wah bagus Asik itu, itu. seasik itu gitu. Jadi sampai sekarang kayak Benar-benar bisa jadi diri sendiri. betul. Soal jadi sebuah karakter tapi lu tetap jadi diri lu Iya. sendiri dan bisa bawain dengan Dia santai. dia Iya, karakter yang bener. kayak gitu cuma 2 dia. Usop sama Gintoki. Iya, gua nonton yang dia Gintama banget. sampai tamat. Ngelihat dia jadi Gintoki kayak yang Iya. cocok banget nih orang Iya. anjing. Lu jajarin dia sama Shun Oguri mirip anjing. Live Mirip beneran yang live action beneran mirip keren nih orang. Iya. Lu tinggal butuh ketemu sama Kagura, Sadaharu, sama satunya apa tuh? Kacamata. Sinpachi. Kacamata. Sama satu lagi. Sinpachi itu karakter tambahan. Kacamata. Ya, kacamata Sinpachi. Sama satu lagi. Diabetesnya. Anjing dia lagi. Dan kebetulan gue suka manis. Oh, gue pikir Saya kira gue suka diabetes. diabetes. Anjing. Kebetulan gue suka manis dan karena itu juga gue cosplay L waktu itu. Oh. Jadi biar bisa makan sambil cosplay terus. Yo Sama gini. Yang kemarin kan yang pas di Bandung tuh NOC bawain Gintama juga kan. Tuh. Yang ujungnya jadi Goku kan. Iya. Dia punya masih enggak ya? Masih enggak punya enggak itu. Udah jadi Goku aja. Jadi
orang apa turun panggung ya, tepuk tangan, weh keren. Tidar goblok anjing, goblok, wah goblok tidar anjing gitu-gitu. Gara-gara bawain Gintoki, Gintama. Tapi beberapa kali di event Cirebon ada yang bawain Sakata Gintoki. Jujur dari gua ya, kalau gua gini, gua cuma nonton anime, gua nggak pernah cosplay, jadi gua nggak punya integritas untuk nge-komen mereka. Tapi bagi gua gak kayak gitu dong. Gintoki tuh konyol, nikmat ya. Gintoki itu akan jadi Shiroyasa Ya. saat memang ketemu Takasugi, Ya, Takasugi. ketemu, Ya. kalau nggak ketemu Clan Yato, Ya. dia benar-benar jadi Jadi Shiroyasa. Shiroyasa. Di luar selepas itu, ya itu Gintoki gitu Gintoki. tuh. Si samurai miskin Ini samurai miskin dengan pedang kayu toyanya Iya. itu gitu. yang Toya. si apa miskin agak mesum. Iya lu banget, iya lu banget. Anjing lu. Terus penakut Tapi juga Penakut kan. mesum. Tapi saya gara-gara nonton Gintoki yang live action ya, kalau rambut dikuncir agak trauma saya. Terlalu kenceng tuh. Takut nar. Iya, anjing. Ih, Shogun. Karakter yang harusnya paling tinggi tapi di anime itu nggak ada harga Nggak ada dirinya. harga Dia Shogun. Dijadiin papan selancar. Sampai dikasih tai anjing. Itu fun fact-nya gue sama Apip tadinya mau bawain itu. Cuman gak jadi waktu BOTT tuh. Mau jadi sempakan doang berarti Shogun. Bukan, gue mau naikin Shogun. Shogun R. Iya, Bener gitu. Tadinya konsepnya gitu, cuman diganti pas waktu sama Apip waktu itu BOTT beda. Nah kemarin tuh beda lagi konsepnya. Orang Kemarin awalnya tuh. dia mau muncul jadi sensei ya anjir. Iya, Mau tadinya armor. mau jadi sensei ya. Tato jadi Goku. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir buat kalian bertiga. Hobi cosplay worth it nggak? Wow. Dulu dah, yang Nah. udah WCS. Waduh. WTF. Nih. Worth it apa enggak? Kalau untuk kepuasan dan kesenangan pribadi worth it. Worth it. Worth it. Dan oke, satu lagi gue tambahin untuk zaman sekarang ya gue bilang ya. Mhm. Worth sih karena banyak juga teman-teman kita yang bermata pencaharian dari situ. Daya. Oke. Dan sukses juga kan? Maker Iya. tadi. Ya. Jasa makeup juga. Yes, cuman memang modal kalian mesti gede sih menurut gue. Dan waktu. Ya, modal waktu kalian mesti gede. Tapi dan gini, kalau kalian cosplay untuk bisa kaya jangan. Oke. Jangan. Bisa Salah jadi tuh mata ya? pencarian. Iya, bisa Tuh jadi mata ingat pencarian. cosplay jangan Cosplay jadi kaya. jangan jadi kaya. Apalagi Ya. Jadi bounty hunter. mau dihantar kan. Gua dulu bounty hunter aja. Dulu. Aduh. Sekarang Cosplay bounty bisa. hunter kan katanya. Bounty hunter kan? N-nya hilang aja. Hei, bagaimana dia bisa menjadi bounty hunter kalau dia botinya? Gimana? Salah ya. Nggak bisa Ya, dia. maaf ya, kan dua, bisa semi bisa oke. Oke, Iya. betul. Atas bawah dong. Gue suka tayo. Iya. Cosplay kalau untuk jadi mata pencarian bisa, cuma kalau biar bisa kaya, biar bisa famous apalagi kan mikirnya. Mending jangan dah. Better awalnya itu gue cosplay untuk senang pribadi, gue pengen puas, gue pengen fun, worth. Sisanya bonus. Ya, itu worth kalau untuk kesenangan pribadi. Kalau yang famous, yang pengen famous itu kena star syndrome tuh. Itu. Kena star Iya. syndrome tuh. Jangan, Cuma jangan. aneh ya, maksudnya dia nyampe starnya tuh belum. Iya, tapi udah Udah sindromnya doang. Sindrom dulu. Gini doang. Jangan, soalnya dulu gue sempet kesel gitu kayak gue ikut CGP 2023 apa segala macem, tapi ketutup tuh. Echa waktu itu yang dia jadi Megaman, yang jual satu di Polandia. Iya. Berita dia ketutup. Polimanga ya? Polimanga. Iya, ketutup. Berita dia ketutup sama drama apa? Ya, Gua drama kesel nggak jelas, banget. drama tolol. Gue kesel banget itu kayak kita di sini semua orang yang seneng sama ini bidang capek-capek gitu ya. Malah dia Istilahnya. ngap drama Lo yang rusak kayak gitu-gitu, wah lo nggak usah deh. Jangan. tolol. Drama-drama tolol. Nah, kalau lu Nes, Gua nih. Iya dong. worth it gak? Mesum banget. Mesum banget tai. Mesum banget anjing. Kalau gue worth it. Gua untuk sekarang cosplay itu lebih ke punya temen. Kayak kalau gua nggak cosplay, Koneksi, gua nggak koneksi. gua nggak ketemu kalian. Iya, benar. Gua nggak ketemu Yuto, nggak tidak, Akan ketemu kaumnya. nggak ketemu kaum kaum banyak. Gue lebih ke koneksi temen yang kayak gini-gini bisa nongkrong, ngumpul, buka insight juga. Iya. Ada sudut pandang dari teman-teman dari Cirebon juga. Oh ternyata di Cirebon kayak gini, dari Jakarta kita bisa sharing. Itu worth it banget dan menurut gua nggak ternilai gitu, bener-bener Iya, benar. nggak ternilai banget. Kayak
lu nggak bisa itu pakai duit, nggak bisa. Karena itu hubungan lu dengan manusia yang memang lu diwajibkan oleh agama lu sendiri juga kan. Satu mana satu. Dia udah ditepokin udah bagus, anjing merusak. Emang dia mau terjun bebas, dia mau lompat anjing. Aduh, anjing. Gantian lu Dar. Menurut gue worth it lah. Worth banget. Kalau dari gue ya, karena fun fact-nya gue itu sempat menganggur dari 2016 sampai 2020. 4 tahun. Gue nganggur. Dan Minum terus lu ya. iya. Nganggur. Anjing kulon mana kulon enggak belang ya. Bisa balik. Ya, fun fact-nya itu, gue dari 2016 sampai enggak 2020 dong. 2017 ya. Gue gawe di Aniki. Terus 2020 itu nganggur juga di Aniki apa, Bang? 2021. Aniki itu apaan? Maker Indo, khusus resin specialist. 2016. 14 sampai 2017 tuh gue nganggur. Pertama cosplay kan. Nah, gue dapat duit itu dari cosplay. Dapat duit dari cosplay gitu. Terus Makanya. sempet pokoknya tiap nganggur tuh ya udah penghasilannya dari situ. Entah itu job MC, job cosplay, kostum, ada orang komis kostum juga, dan gue calo ya kan. Ya. Dijelasin. Iya kata Konichi gue calo. Iya kata Konichi Dubai gue dulu. calo. Iya gitu ya. Dan dari cosplay ini bener dapat koneksi teman-teman yang mungkin kalau yang bukan karena dari cosplay itu gue nggak akan kenal sama bener sih, bener. kalian semua gitu, Bener banget, bener dan banget. sama teman-teman yang lain juga bener. gitu. Dan nggak bakal gue jadi MC. Iya. Gitu. Karena itu sih worth it sih menurut gue. Cuman ya balik lagi. Satu, kalau emang mau lu terkenal dengan cara yang baik. Iya. Star syndrome itu buang jauh-jauh lah. Jangan star syndrome tolol. Dia ngelakuin hal tolol juga ntar terkenal. Iya, telanjang. Iya, ntar smoking honest. Konteksnya tanya yang mana nih? Cewek pas itu. Iya. Telanjang tengah jalan tuh terkenal loh, kan. Terus Dia orang gila. iya. Kayak gitu-gitu. Jangan berharap famous dari cosplay itu. Iya. Ada, cuman kalau Ada. akan kaya, makanya gue bilang bisa jadi mata pencarian, bisa. Bisa. Cuman kalau ngerasa itu kaya, Bisa bisa kaya enggak? enggak? Jangan. Kecuali emang lu udah dasarnya influencer Ya, dan terjun ke cosplay. Itu bisa menambah Variatif. insight lu kayak gitu. Harus gini dong. Engagement enggak juga. Enggak gerah. Iya. Kalau geram mah Apa nih? Baru gue mau timpalin tuh. Gak jadi. Udah nyapu. Alah udah nyapu. Di sini nih kita nih terlatih untuk ngelempar jokes tapi nyapu sendiri. Gue gak terlatih aja. Makanya nyapu lu gak bersih. Karena temennya kayak gini semua. Jadi kadang dia ngelempar jokes gue yang ngebersihin, kadang gue yang lempar jokes yang bersihin. Jadi terlatih menyapu satu sama lain, akhirnya terlatih nyapu diri sendiri juga. nih kayak gitu. Kecuali emang basicnya lu influencer kayak model Tamaradai. Tamaradai kan dulunya dia fashion. Iya. Model fashion Betul. kan. Dan sekarang dan basicnya dia emang suka anime. Dan kebetulan di khalayak umum lebih ke umum sekarang itu TikToker, influencer kayak selebgram kayak gitu-gitu. Mulai masuk ke dunia cosplay kayak gitu. Wibu tapi lebih utamanya cosplay kayak gitu. Itu bisa nambah insight-nya mereka juga dengan menarik wibu-wibu itu. Gitu sih. Dan untuk jadi influencer itu tidak mudah. Iya. Harus konsisten. Betul. Satu. Konsisten terus banyak ide-ide konten itu susah. Kamea Am, Fidel tuh wah itu berat banget tuh mereka. Gue pernah ketemu Kamea Am. Terlalu. Semangatnya. Iya semangatnya, Iya. influence ke orangnya pun gede. Maaf ya, emang begini dia. Fun fact, gue pernah ketemu Kamea Am sebelum dia seterkenal sekarang di event Tegal. Karena dia orang Pemalang kan. Iya, 2015 atau 2016an gitu. Kalau saya ingat gue dia jadi Kotori dari Love Like yang wedding dress. Iya. Itu tuh gue foto sambil ngasih, kan dia bawa buket bunga, gue ngasih ke dia. Itu masih ada foto sampai sekarang. Itu. Nah, itu tuh contoh influence konten kreator aja jatuhnya ya. Kalau misalkan dari cosplay mau jadi konten kreator tuh harus konsistennya parah. Kan Gue udah pernah tahun nanya tuh. ke Fidelnya kan.
lu bikin konten tuh berapa sehari tuh berapa ini sih? Dia nyetok itu draftnya ya. Draftnya itu sampai 30 draft satu hari. Jadi Yang ke up. jadi di up tiap hari. Oh. Jadi misalkan seminggu itu dia nyiapin satu hari sama Am tuh buat full bikin konten. Beberapa kostum, beberapa karakter kayak gitu. Itu kayak gitu tuh. Dan capek itu. Capek banget. Capek banget. Asli. Nguras banget tuh. Nguras Asli. Dan emang sekeras itu kalau mau emang lu pengen famous ya, pengen terkenal dan jadi influencer. Dan Yang itu baik ya. cara yang benar kayak gitu Iya, ya. bener itu. Dan harus konsisten ya. Iya. Gak semua orang bisa. Gua Iya, pun belum bener, bisa. Bener. Kadang orang yang dengan cara baik pun pasti ada head speech juga. Betul. Ya. Apalagi yang cebok. Cebok, tolol. Sabar. Ini sensor aja ya. Ya nggak apa-apa kan memang ngata-ngatain orang tolol. Emang tolol harus kita ketahui. Tapi emang yang rental pakai buat mesum tolol sih. Kalau kata Coki Pardede itu orang-orang kayak gitu dikumpulin satu tempat, di bumi hanguskan sekalian. Genosida. Di genosida langsung. Genosida aja. Tapi lihat dulu videonya kayak gimana. Riset. Video genosidanya kan. Ya, video genosida. Buah. Gitulah. Kalau dari gue sih worth it. Cuman itu kayak gitu. Oke. Nih, satu kata terakhir buat para PW Bumi yang mau mulai cosplay. Harus ngapain dulu? Pahami karakter lu. Anjay. Hanya Bang karakter. tidak Apa lu? 2026. Apa lu? Pahami karakter lu. Pahami karakter lu ya? Ya itu mah gua tadi tuh. Tolol lu. Jangan cosplay karena FOMO. Jangan bener banget tuh, bener banget. Nah, ini Nice. gongnya di sini nih. Gongnya di sini. Yang baik. Pressure kan lu. Dua udah baik nih. Biasanya kalau berdua nih 3 setan kan. Enggak, gue gak mau jadi setan. Konsisten. Gel. Konsisten ngocul. Selalu ada imbuhan. Selalu tidak perlu. Kalau yang ceweknya, Konsisten aja udah. Itu aja cukup ya. Pahami karakter lu, Jangan FOMO. jangan FOMO, konsisten. sama konsisten. Jadi bisa dengerin PW Bumi yang pengen banget jadi Cosplay. cosplayer atau memulai hobi cosplay ya. Debut cosplay. Debut cosplay langsung dari ini sama satu lagi, punya duit. Iya, Iya, anjing. punya modal. Bener. Oh, mungkin boleh bisa tambah satu lagi. Ini biar nambahin pede ya, katakanlah ya. Nggak usah peduli omongan orang. Ya, itu dia. Ya, kalau emang lu seneng, lakuin. Lakuin. Ya, Yang penting jangan ngerugiin orang. betul. Ya, benar. Tuh, jangan freak. Diam. Ini momen keren nih. Gua aja yang ngancurin. Oke, siap. Siap. Iya benar. Diam saja. Saya punya kaum yang bisa ngerusak momen bagus. Biar diam saja, biar diam. Iya bener. Nah, jadi PW Bumi udah lama dan panjang banget kita ngobrol bersama. 2 jam beliau-beliau anjing. ini. Iya, Dua jam. Lebih kayaknya. lebih. Kalau dipindah-pindah lebih. Iya, lebih. Iya kan? Sama beliau-beliau ini yang Jadi 15 part ini. sudah menduduki puncak strata cosplay. Puncak strata cosplay, Ini. puncak strata MC. Kaget banget. Emotnya nggak bagus tuh. Ganti emot. Enggak, bener. Biasanya anak-anak OPW ini kalau misalkan lagi shoot kayak gini nih, banyak buat bahan bikin stiker. Tadi tuh, lu tuh. Abis Baru stiker OPW baru nih banyak. Iya banyak nih. setelah ini lo jadi terkenal Cirebon lo. Lu ntar ada di WA semua orang. Anak-anak Kimochi tuh ya lu mau kalung semua dong. Jangan anjing. Gua ntar gituin bangsat. Kena juga gua. Jadi PW yang mau cosplay dengerin abang-abang ini. Semangat. Ya semangat. Yang mau mulai cosplay semangat. Yang lagi cosplay dan mulai ngedrop. Ya sudah diberitahu kayak gimana buat nge-up-nya. Ya kan jangan FOMO, dalami karakter. Sama tadi konsisten. Yang imbuhannya nggak usah didengerin. Terserah kalau mau terserah sih. Terserah aja. Terserah. Tapi jangan di depan umum. Iya. Boleh, tapi jangan di depan umum aja. Nggak boleh. Jadi jangan buat PW Bumi, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan karena saya sudah pusing mau nutupnya kayak gimana anjing. Like, comment, subscribe, sama nyalain loncengnya juga. Asik. Biar nggak ketinggalan video-video tolol kayak gini lagi.
Jadi besok kita akan ada 1 hari bersama Bang Tidar. Iya, kita akan 1 hari bersama Bersama Bang Tidar dan Bang Yuto Yuto. dan Bang Ones. Bang Ones malam ini katanya mau keluar ya? Iya. Ya. Jadi karena Bang Ones malam ini mau keluar, Kita akhiri dulu. kita akhiri ini hari kata gozaimasu. Bye. Baksat kalian.